Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu, customer dari PT Mitra Integrasi Informatika. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini untuk menghadiri customer webinar pada pagi ini. Saya Tita Inayah Irwanti sebagai Product Marketing Representatif di MII. Pada pagi hari ini, PT Mitra Integrasi Informatika atau biasa yang kita sebut MII akan berkolaborasi dengan Cisco untuk membahas tentang bagaimana menjaga email dan jaringan perusahaan dengan Cisco Security Email dan Network Access Control. Oke, penasaran kan seperti apa kapabilitas dan keunggulan dari produk-produk Cisco ini? Oke, pada pagi hari ini diskusi dan penjelasan kita akan dilakukan oleh 3 senior-senior kita. Yang pertama ada Bapak Arif Santoso sebagai Cisco Security Specialist, lalu ada yang kedua, ada Bapak Robi Saputra sebagai Product Marketing Representatif dari MII, lalu yang ketiga ada Bapak Didit Sulistyo, Pre-Sales Engineer dari PT Mitra Integrasi Informatika. Oke, sebelum kita mulai pembahasan pada pagi ini, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Oke, yang pertama ada Bapak Rudi Yono sebagai Product Marketing Manager Network Security di MII. Kepada Bapak Rudi Yono, saya persilahkan. Terima kasih, Tita. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili PT Mitra Integrasi Informatika atau biasa disebut MII. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir ya dalam acara webinar pagi hari ini. Dan tentunya kita kembali sharing solusi-solusi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada prinsipal Cisco dan distributor kami, Komsor, bisa bekerjasama dengan baik bersama kita sehingga acara ini bisa terselenggara. Kemudian pagi hari ini seperti mungkin tadi kita sudah sampaikan, kita akan mencoba sharing tentang solusi security ya. Solusi security itu solusi yang selalu berkembang ya, selalu tidak ada habisnya yang kita bicarakan, makanya kita akan selalu update solusi-solusi security terbaru yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin detailnya nanti akan bisa disampaikan langsung oleh para narasumber kita atau speaker kita. Di sini saya hanya mencoba memperkenalkan perusahaan MII. Apa itu MII? Mungkin dari siapa itu MII? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang belum tahu ya lebih detailnya. Saya akan coba share sedikit slide untuk lebih jelasnya. Oke. Apakah sudah kelihatan kita? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, baik. Baik. PT Mitra Integrasi Informatika atau kita sebut sebagai MII biasanya. Jadi tentunya kami sebagai sistem integrator sudah cukup lama di dunia IT ya, sudah hampir 25 tahun lebih. Dan revenue kita udah hampir 3,4 triliun. Dan tentunya kami juga bekerja sama dengan berbagai teknologi partner, ya. Salah satunya adalah Cisco, salah satu best partner kita juga, gitu kan. Nah, kami juga mempunyai cukup banyak resource ya di sini. Kita udah hampir punya employee sekitar 2.000 lebih. Dan tentunya customer base kami juga cukup banyak. Dan kita juga hampir cover di semua vertical industry. Nah, apa yang di offer MII sendiri buat para customer-nya, tentunya kami hampir mempunyai semua solusi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian atau para customer kami, mulai dari software, hardware, cloud base ataupun security, terutama yang kita bahas diskusi hari ini. Dan solusi-solusi ini tentunya didukung oleh resource kami. Kami mempunyai certified engineer yang bisa membantu untuk proses implementasi dan support untuk operation solusi yang kami offer tadi. Dan dari sisi lokasi kami memiliki office di Jakarta, di Aqua Tower, dan untuk customer-customer kami yang di Indonesia bagian timur, kami juga mempunyai representative office di Surabaya,
supaya mungkin secara engagement-nya lebih lebih enak ya, lebih dekat gitu. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sharing dan mungkin selanjutnya waktu saya kembalikan ke Tita. Silakan. Terima kasih Pak Rudiono untuk sambutannya. Oke, sambutan yang kedua akan sambutan yang kedua. Oke, sambutan yang kedua selanjutnya dari Bapak Fendi Wijaya selaku Head of Business Development and Pre-Sales Comstore Indonesia. Kepada Bapak Fendi, saya persilahkan. Tes, apakah kedengaran, Bu? Terdengar, Pak. Oke, Terdengar mohon jelas. maaf sebelumnya jika ada noise karena saya lagi ada di luar di public area. Mungkin teman-teman saya ucapkan selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu bisa join di sesi update teknologi saya kesempatan kali ini. Saya Fendi Wijaya mewakili PT Westcon Internasional Indonesia, atau lebih banyak dikenal itu kita mungkin dikenalnya dengan nama Comstore, kita selaku global distributor dari Cisco. Jadi memang kita kalau untuk customer atau end user memang jarang, mungkin kalau dibanding MI pasti lebih sering dengar MI dibanding Comstore ya, karena memang kita itu distributor yang tidak melakukan selling langsung ke customer, tapi memang kita punya value added sebagai value added distributor. Kita sebenarnya itu punya tim yang lengkap buat mendukung partner kita semua di sini. Nah, kalau di sini kesempatan kali ini ya kita bekerjasama dengan TNI buat mendeliver untuk solusi security. Memang kalau untuk TNI saya rasa tidak perlu diragukan lagi buat capability security mereka, karena memang bisa kita lihat dibuktikan dengan mereka mendapatkan award untuk best tier 2 security partner 2 tahun terakhir ini di Indonesia. Jadi harusnya kita bisa melihat award itu sudah mewakili lah capability dari timnya MI buat mendeliver ini ya. Kami harap acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat, dan tentunya kami harapkan dapat diaplikasikan juga di tempat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sekian dari saya, Bu Tita. Kembalikan kepada Bu Tita. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Oke, sebelum saya mulai pembahasan diskusi kita siang ini, saya akan menginformasikan bahwa MII, Cisco, Comstore, Westcon akan membagikan hadiah berupa best Q&A dan door prize pada akhir acara. So, untuk Bapak Ibu, stay tune sampai akhir acara ya. Oke, kita akan mulai pembahasan dan diskusi kita pada pagi ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan Bapak-Bapak speaker kita, Pak Arif, Pak Robi, Pak Didit. Yes, I'm here. Silakan tes mic. Yes, Sehat-sehat semuanya? Sehat. Terima kasih. Sehat-sehat. Oke. Kita mulai saja ya Pak ya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Dita untuk Ibu dan kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang, Sobat MII. Perkenalkan kembali, saya dengan Robi Saputra. Saya produk marketing representatif untuk produk Cisco di MII. Oke, hari ini saya akan coba menjadi panelis untuk membawakan sesi acara mengenai network access control dan secure email yang akan dibawakan oleh Pak Arif Santoso dari Cisco Specialist untuk Security, dan juga ada dengan Didit Dian Sulistyo dari Business Engineer dari MII. Pagi hari ini saya coba akan membawakan beberapa case atau pertanyaan yang mungkin nanti para narasumber ini akan coba menjawab beberapa pertanyaan kita, yang mungkin pertanyaan ini mungkin adalah pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan atau yang sering dihadapin di ruang lingkup pekerjaan, seperti network access control seperti apa, secure email seperti apa, perubahan yang terjadi seperti apa. Oke, cus, di sini kita disponsor dengan Comstore juga selaku distributor untuk produk Cisco. Oke, terima kasih juga untuk kesediaannya. Tadi ada Pak Fendi juga untuk memberikan sepatah dua katanya. Kita starting. Oke, dengan Pak Arif. Ya. Oke, Pak Arif, saya pengen nanya nih Pak, mungkin di sini teman-teman kita network access control oke lah tahu, tapi AS itu apa sih Pak, itu AS itu seperti apa sih? IC atau S itu ngomongnya apa sebenarnya Pak?
Oh, Ada saya kira IC, tadi ice cream. Oh, ice isi cream, ternyata ya. IC Pak. Ada yang ngomong Oke, IC, ada oke. yang ngomong ice. Silakan Pak. Ya, ya. Jadi IC itu adalah Identity Service Engine ya kepanjangannya. Nah, itu biasanya dipakai kan kalau sekarang tuh lagi tren term yang namanya zero trust gitu ya. Jadi orang kepingin supaya aman lah di mana-mana, nggak percaya terhadap apapun gitu ceritanya. Tapi kan ya susah juga ya namanya zero trust gimana. Nah, IC itu Identity Service Engine itu kalau di mappingnya zero trust posisinya itu ada di workplace ya. Kalau dilihat di sini di workplace ini itu posisi dari si ICE-nya itu tadi gitu. Nah, workplace ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal ya. Jadi workplace itu terkait network biasanya, network access, di mana kalau di Cisco itu ada istilah SD dengan center gitu ya. Nah, di dalamnya itu udah termasuk komponen IC sebagai network access control-nya gitu di workplace. Itu kira-kira Pak Robi. Oke, berarti salah satu part dari Zero Trust juga Pak ya. Iya, part dari Zero Trust. Oke, terus untuk Nah, workplace-nya Pak? kalau bicara workplace-nya itu sendiri kan ya kita namanya workplace, kita ada di local area Iya. network gitu ya. Nah, kita kan harus punya visibility dong yang jelas supaya kita tahu itu adalah ancaman, ini bukan gitu kan. Makanya di sini komponennya ada visibility gitu kan. Terus ada segmentation. Jadi kita memastikan bahwa namanya juga network access control. Setiap segmen dijagain, nggak sembarangan orang bisa pergi kemana-mana gitu, karena kan internal network itu juga area terbatas yang nggak bisa diakses sembarang orang gitu kan. Nah, Iya. terus juga komponen di workplace-nya ada containment. Jadi kalau udah disegmentasi begitu tadi dan kita tahu mana yang berupa ancaman, mana yang bukan, at least kita dengan mudah dan cepat bisa melakukan mitigasi. Kalau memang ini bahaya, ya udah pindahin ke karantin. Ini nggak boleh ngakses ke sana, ya di blok aja gitu. Nah, itulah komponen-komponen dari workplace-nya, visibility, segmentation, dan containment. Berarti dengan IC ini kita bisa ngelihat visibility network LAN area kita seperti apa gitu Pak ya? Iya, tapi visibility bukan cuma visibility bahwa IP-nya kelihatan ya, user-nya kelihatan ya, enggak gitu. Tapi juga bahwa oh user ini harusnya nggak boleh loh ngakses ke segmen itu misalnya atau ke aplikasi A gitu. Nah, itu visibility seperti itu yang akan dikasih lihat. Bukan cuma Oh, berarti ya dia ada di dalam, ada di sini, dia ngapain, bukan cuma itu, tapi kita ada informasi lainnya lagi. berarti kayak ada polisi yang enforce ke setiap apapun yang masuk ke area kita Pak ya, LAN kita gitu. Iya, iya. Kayak luar biasa. Nah, kalau lihat dari gambar ini ya, ini mungkin memperjelas lagi tadi IC itu apa. Jadi pada dasarnya Ya. IC itu selalu ada di titik tengah. Jadi Ah. setiap user endpoint tuh yang di sebelah kiri itu either itu user atau ada device atau mungkin ada IoT sekarang kan. Itu kalau mau connect ke dalam jaringan kita, dia mesti permisi dulu sama si IC ini. Lewat mana dia connect-nya? Mungkin dia lewat WiFi, dia lewat switch, atau mungkin dia dari remote access, VPN gitu ya. Nah, itu akan ditanya dulu, validate oleh si ICE ini. Apakah memang kamu diperbolehkan connect ke jaringan saya ini, gitu ceritanya. Nah, itu makanya isi ada di tengah-tengah ini tadi, yang bekerja sama dengan DNA Center-nya. Dan kalau lihat di sebelah kanannya lagi tuh, identity service yang bisa dikonekin ke si ICE ini tadi, ternyata banyak. Jadi bukan cuma soal IP yang dia periksa, tapi juga Active Directory, LDAP, bahkan sekarang mungkin udah pakai SAML gitu ya, dari cloud gitu misalnya, MDM, Multi-Factor Authentication, itu bisa dikerjasamakan ke dalam ICE ini tadi gitu, sebagai central authentication-nya ceritanya. Dan yang paling menarik di sebelah kanan itu ada security service. Artinya kalau kita mau integrasikan dengan ya service-service security itu ya, service layer security berkaitan dengan mungkin ada firewall, mungkin ada vulnerability management, mungkin ada malware, anti malware gitu ya. Nah, itu bisa bekerja sama dengan ICE. Artinya mungkin
oh saya detect nih ada malware nih di endpoint ini. Nah, dia bisa kasih tahu ke ICE dan ICE bisa bantu secara networknya dikarantin misalnya gitu. Oh, berarti bisa dibilang endpoint itu bisa apa aja, bisa di network device apa aja. Berarti nggak mesti harus Hmm. Cisco, Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi nggak harus Oh, Cisco. Karena sifatnya kalau Cisco di sistem security menganutnya tuh open system. open Harapannya system. dengan ada kerjasama dari berbagai macam brand yang berbeda itu tadi, kita bisa mengcover kebutuhan security yang dibutuhkan itu tadi. Jadi nggak hanya terbatas, oh semua harus Cisco. Kalau gitu kan repot, nanti belinya Cisco semua. Ya kalau ada gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada, nah yang sedia yang lain susah kan. Ya, Yang betul. penting di Cisco adalah open system tadi, protokolnya yang diperhatikan, protokol standar internasional gitu. Oke. Kalau protokolnya sama, nggak apa-apa, pasti bisa connect. Berarti bisa dibilang IC ini seperti kayak security atau satpamnya di dalam internal LAN Di kita gitu, dalam, Pak ya. Tapi betul, kalau di luar betul. kan ada namanya firewall, gateway Iya, kita. Kalau di dalam iya, IC ini. Oke, iya, iya, betul. siap, siap. Nah, kenapa sih kita harus Cisco IC, Pak? Kenapa nggak NAC lain? Kan NAC lain juga banyak tuh selain IC. Oh iya, iya, betul. Nah, Iya. yang menarik sebenarnya kalau di NAC lain, mereka tuh Mm-mm. fokus hanya soal NAC-nya aja. Nah, yang menarik kalau Mm-mm. di Cisco ICE itu komponennya lengkap sekali, banyak sekali. Dan ini udah included di dalam ICE sebagai satu teknologi itu tadi. Jadi bukan cuma NAC dia ternyata. Jadi kalau kita lihat di Waduh. sini ya, Mm-mm. ini ada yang pertama device administration. Artinya Oke. nih, kalau kita mau manage network device kita nih kayak router, switch, access point, yang boleh ubah konfigurasi itu hanya orang terbatas. Yang Oke. boleh pakai command line ini untuk mengubah hanya orang itu saja, itu nggak bisa yang macam-macam nih. Oke. Nah, capability itu ada di ICE. Nggak perlu istilahnya kita pakai dari teknologi lain lagi, dari brand lain lagi hanya untuk kebutuhan itu. Jadi bisa ada di ICE untuk mengatur, memanage device-device network yang kita punya sesuai kebutuhan kita. Itu device administration. Oke. Oh ya, Pak Arif, mau tanya juga Ah, Pak, kalau kita Boleh, bicara silakan mengenai jadi. Cisco IC nih, tadi kan sempet nih Pak Robi bilang Cisco IC kan itu kayak semacam satpamnya di internal network nih ya. Betul. Nah, hmm, itu ya, ya. gimana nih Pak? Contohnya sebelum user itu deployment IC, ada nih attacker yang sudah mendapatkan data breach atau data-data dari user nih, yang terus Ya. dia bisa quote unquote masuk ke internal network secara legal nih Pak. Nah, Hmm. itu apakah ada fitur tambahan atau service yang bisa kita integrasikan, Pak, sama Cisco IC ini, Pak? Oh, itu bisa bisa ditangani dengan berbagai macam cara. Jadi ceritanya nih udah ada di dalam, udah kena lah gitu ya, udah terkonten gitu kan ceritanya exploit istilahnya ya. Nah, kalau udah begitu, apa yang bisa dilakukan? Nah, mungkin salah satunya kalau dilihat yang di tengah itu ada compliance dan posture. Mm-mm. Nah, di ICE itu ada capability untuk bisa memastikan semua yang mau connect ke dalam jaringan kita itu diperiksa dulu posturnya. Misalnya apakah antivirusnya up to date, apakah patch terhadap OS-nya juga sudah update, apakah mungkin service yang dibutuhkan itu harus nyala, harus ada gitu kan. Nah, itu posture-posture itu akan diperiksa dulu sebelum dia connect ke dalam jaringannya kita. Jadi, kalau dibilang tadi dia sudah ada dalam jaringannya kita, tapi belum tentu kan dia connect. Dia kan harus login dulu, dia harus minta permisi dulu sama ICE kalau lihat gambar tadi kan. Nah, Ya. dengan posturing ini tadi sebelum dia connect itu kita udah periksa apakah dia comply terhadap policy kita. Kalau comply silakan masuk. Nah, Oke, yang berarti berikutnya jadi kayak eh, semacam di X-ray dulu ya, Pak, ya, sebelum dia masuk? betul ya Oke. di scan, diperiksa itu udah bersih gitu ya. Oke, silakan masuk. Nah, tapi begitu masuk itu pun ada pemeriksaan berikutnya lagi yang lihat di bagian bawah itu misalnya threat containment gitu ya. Itu adalah kerjasamanya tadi dengan yang tadi third party, mungkin firewall, mungkin antivirusnya, mungkin vulnerability management-nya gitu ya, yang dapat informasinya kalau misalnya nih VM, vulnerability management, oh ternyata orang yang tadi barusan connect nih, masuk dikasih permisi sama ICE, itu ternyata waktu saya scan vulnerability dalam PC-nya dia, masuk kategori yang udah high severity nih.
harusnya dia dipindahin dulu ke karantin dan dia harus update dulu tadi vulnerability-nya dengan patch gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan oleh si threat containment ini tadi. Jadi meskipun dia sudah masuk, bukan berarti dia udah bebas sebebas-bebasnya. Ada pemeriksaan berikutnya lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh threat containment gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh si ICE itu tadi gitu. Oke, berarti kenapa harus beli IC? Ya ini jawabannya gitu, Pak ya. Iya, itu saya baru Banyak. jelaskan berapa bagian kan, tapi intinya apa yang dituliskan di list ini itu adalah capability dari ICE yang bisa Nice. dimanfaatkan gitu semaksimal mungkin. Oke, luar biasa. Oke, berarti bisa diintegrasi juga nggak Mas yang multifactor authentication-nya Wah, Cisco? iya betul banget. Judulnya udah ICE and Duo Nah, Integration untuk MFA kan. Nah, yes. ini artinya nih kan kalau sekarang banyak ya tren berita yang bilang Mm-mm, bahwa oh password saya udah dicuri orang, berarti mm-mm. data saya bisa keambil dong karena passwordnya udah tahu gitu kan. Iya. Nah, yang menarik nih, kalau kita manfaatkan yang namanya multi-factor authentication, meskipun password kita itu udah keambil, password pertama tadi, kalau dia menerapkan MFA, nggak mungkin dia bisa ngambil data atau aplikasi yang ada di tempat kita. Kenapa? Karena akan di-challenge lagi pada saat dia mau masuk yang login pertama berhasil gitu ya. Mm-mm. Nah, habis itu kan di-challenge sama MFA-nya untuk memastikan benar ini yang mau connect adalah si orang itu tadi yang memang employee kita gitu misalnya. Nah, integrasi MFA dari Duo ke ICE itu dengan mudah bisa diterapkan. Kalau lihat dari gambar ini ya, Mm-mm. itu ICE ada di tengah-tengah tadi sebagai pintu masuknya. Kita tinggal konekin Duo dengan yang namanya Duo Authentication Proxy on-prem itu tadi ke mungkin kalau kita pakai AD ya ke AD-nya untuk terintegrasi ke ICE itu tadi. Jadi pada saat dia login pertama kali diperiksa oleh ICE, oke ini boleh masuk gitu ya. Tapi dia akan di-challenge kedua kalinya untuk passwordnya oleh si Duo. Kalau dia nggak bisa Hmm. bales, nggak bisa kasih respon terhadap two-factor authentication-nya, ya dia nggak akan dikasih permisi masuk. Dia tetap ada di istilahnya di lobby gitu. Nunggu dulu sampai dia dapat akses untuk ke two-factor authentication-nya itu gitu. Oh, berarti memang lebih aman itu ya, ada duo lagi Iya, multi-factor. Oke, luar integrasinya mudah, biasa. bisa dilakukan ke banyak pihak gitu, bukan cuma dirinya sendiri gitu. Bisa connect ke AD lagi gitu Pak ya juga Bisa ya. connect ke AD juga, ke LDAP, ke SAML, ke Cloud, Azure mungkin. Wah, banyak pilihannya. Luar biasa. Terus kalau kayak gini Pak, kalau ada yang BYOD lah atau orang yang Hmm. datang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Connect ke Oh, itu jaringannya. biasanya tamu kan, numpang Kamu, lewat, dia mau pakai akses yes. internet kita gitu Nah, biasanya kan. ngeprint gitu kan, numpang ngeprint lah Heeh, misalnya heeh. juga. Nah, itu bisa apa dengan mudah kalau di ICE itu ada yang namanya gas life cycle gitu ya. Jadi Case life cycle, kalau oke. kalau biasanya tuh kita si tamu itu akan minta izin ke kita, terus kita bikinin user account-nya buat dia supaya bisa connect gitu kan. Mm-mm. Terus habis itu baru dia bisa connect ke jaringan kita gitu. Repot kan di sisi kita kalau tiap kali ada tamu kita bikinin dulu usernya, Benar, udah benar. selesai pakai, lupa dihapus gitu karena mungkin udah Iya. kelupaan gitu kan. Nah, dengan ICE itu bisa dengan mudah dibuat oleh sistemnya. Jadi kalau Mm-mm. ada tamu nih, dia mau connect ke jaringan kita, dia tinggal connect either ke hotspot atau mungkin ke WiFi yang kita kasih tahu SSID-nya gitu ya. Mm-mm. Yang mana aja lah yang dikasih di kita itu ceritanya. Terus di situ dia tinggal self register. Nah, waktu dia self register, dia mesti masukin identitasnya dia supaya dia bisa dapetin passwordnya. Oke. Identitasnya apa? Biasanya email atau nomor HP-nya dia gitu. Kalau Kan KTP bisa identitas nggak Pak? asli jadinya kan. Nomor KTP bisa nggak Nah, Pak? pakai apa? Nomor KTP bisa nggak Pak? Oh, Titip nomor KTP. KTP itu urusannya lain lagi. Nanti kalau kita Iya. mau register yang urusannya gitu-gitu lah. Oke, siap, siap. Oke, lanjut Pak. Yang ini cukup email aja dengan yang email sama nomor HP kali kalau mau SMS itu ya, supaya Oke. passwordnya bisa dapet. Nah, nanti kalau Oh, udah dapet, dia bisa dengan mudah connect ke dalam jaringan. Nah, kalau dia udah selesai, nanti otomatis sistem akan meremove login yang tadi udah dipakai tadi karena udah nggak dipakai lagi sama dia. Jadi berarti kita bisa batasin
mau berapa lama gitu, mungkin sejam doang, 2 jam Oke. aja, atau setengah hari gitu, kita bisa set itu. Berarti ada time-nya gitu, kayak berapa lama gitu ya? Iya, kita bisa kontrol dengan mudah. Artinya itu kita setup 1 kali template aja, nanti si tamu tinggal pakai dengan dia bikin sendiri account-nya dia gitu ya. Tapi ya itu tadi, terbatas aksesnya. Misalnya, oh cuma boleh dipakai buat nge-print, cuma boleh Mhm. dipakai buat akses ke internet itu. Ya Wah, itu. mudah sekali gitu kan kalau kata orang, Pak, ya. Iya, nggak usah Bukan bukan repot-repot kita sebagai iya, admin bikinin account-nya lagi, nanti lupa iya. ngapusnya lagi gitu. Betul betul betul. Berarti mudah sekali, jadi kalaupun ada orang yang mau masuk pun kita nggak perlu pusing-pusing lagi, kita bisa bikin guest Iya. solution seperti ini. Mau pakai bisa email, SMS, ataupun sosial media portal juga bisa, Pak, ya? Betul betul, apalagi dia udah punya sosial media kayak Facebook gitu ya, kemudian Mhm. dia mau pakai itu untuk login-nya dia, bisa Ya, soalnya banget. kalau SMS kan belum tentu semua customer punya SMS broadcast portal gitu kan. Paling Hmm, email atau sosial media paling easy-nya seperti itu. ya. Oke, oke. So nice. Nah, apa ini Pak segmentasi group base ini Pak? Nah, ini melanjutkan tadi yang dari kan ada visibility, segmentation, sama containment kan di Mm-mm. workplace kan. Nah, Yes. bagian segmentation itu kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah yang biasa kita lakukan kalau kita mau bagi-bagi segmen kita. Istilah kita bagi VLAN, ya kan? Yes, Tiap lantai betul. kita bedain VLAN-nya, di data center kita bikin lagi VLAN-nya gitu kan. Betul. Kalau di contoh ini VLAN-nya banyak nih, ada BYOD VLAN, ada guest VLAN, ada data VLAN, ada voice, ada karantin. Banyak banget kan? Betul. Nah, dengan pakai ICE itu disimplified. VLAN-nya cukup 2 untuk segmentasi tadi, yaitu voice VLAN dan data VLAN. Nah, di dalam data VLAN itu kita bisa bikin yang namanya security tagging. Tujuannya apa? Untuk tadi memilah-milah segmentasinya dari setiap bagian yang mau connect. Misalnya BYOD taggingnya begini, supplier taggingnya begini, employee taggingnya begini, yang nggak comply taggingnya begini, yang karantin itu tadi gitu kan. Nah, tagging inilah yang dipakai untuk tadi segmentasinya. Istilahnya kalau di network yang zaman sekarang nih, zaman now gitu ya, Trasec. Mm-mm. Nah, itu udah ada di berbagai macam network device protokol ini dipakai gitu. Karena apa? Karena ini udah internasional dimanfaatkan untuk memanfaatkan namanya security tagging di dalam VLAN yang cukup simple 2 itu aja gitu. Jadi nggak perlu banyak lagi kayak yang tradisional dulu Pak, yang Trasec lebih Iya, simple. kan semakin banyak VLAN kita bikin policy jadi makin Semakin banyak, banyak. nanti makin Betul. ribet, jadi bingung Yes. lihatnya yang mana. Dengan ini jadi simplified gitu, Jadi tapi tetap secure meminimalisir human error gitu Pak ya. dan juga secure karena ada Secure. tagging-tagging tadi di setiap bagiannya. I see, luar biasa. Semakin maju ke depan jadinya. Nah, Hmm. kalau hubungannya dengan AnyConnect, Pak, kalau mau kita VPN, bisa nggak tuh, Pak? Bisa banget. Jadi kalau mungkin teman-teman dulu taunya AnyConnect cuma sebagai VPN client Iya, gitu ya. benar, VPN klien itu. Nah, yang zaman now ini itu AnyConnect software satu single agent itu bisa dipakai untuk multifungsi. Jadi misal nih kalau kita case-nya tadi sebagai ICE gitu ya, butuh Iya, posturing. iya. Nah, kita bisa pakai ICE agent dengan software AnyConnect ini tadi. Berarti Jadi bisa kalau lihat di diintegrasin gitu, bagian Pak. tengah itu ada posture gitu ya, sistem scan, Yes, itu yes. adalah bagian dari ICE agent tadi. Gitu. Oh, berarti kalau nggak ada Software-nya satu, ICE, AnyConnect. heeh. Tapi bisa pakai untuk posturing sebagai ICE agent tadi itu. Kalau Bisa dipakai untuk roaming security, bisa hmm, dipakai buat anti malware, AMP enabler. Nah, jadi banyak fungsinya dengan satu single agent. oke. Tapi kalau misalnya customer, Pak, nggak punya ICE, nggak punya Umbrella, nggak punya web secure, itu bakal ada juga nggak Pak di AnyConnect-nya? Atau tetap ada fitur itu tapi nggak jalan gitu? Oh, ya. AnyConnect hanya akan memunculkan icon-icon ini tadi kalau Mhm. license-nya dibeli. Artinya gini, Oh, I misalnya see. dia beli umbrella gitu. Nah, Mhm. yang nanti muncul adalah ikonnya umbrella roaming gitu. Dia Hmm, beli VPN, nah munculnya yes, ya VPN-nya. Dia beli VPN-nya. ICE, ada posture-nya, dia muncul sistem scan-nya. Kalau dia nggak beli Oke. itu ya yang muncul mungkin cuma VPN aja gitu. Sesuai license yang apa yang dibeli gitu, Pak ya. Iya, Oh, berarti kalau teman-teman dulu tahu VPN AnyConnect cuman VPN only, ternyata fitur-fiturnya ada banyak lagi di situ, Pak ya. betul betul. Tinggal beli license-nya aja yang dibutuhkan tadi, software-nya tetap yang sama itu Mhm. aja.
nanti Mhm. akan muncul icon tambahannya sesuai dengan license yang dibeli tadi. Oh, gitu. Nah, mungkin nih teman-teman banyak yang nggak tahu juga sih ini. Ternyata VPN itu bisa Anycon itu bisa diintegrasikan ke banyak solusi Cisco lainnya seperti itu. Hmm. Nah, postur tadi Pak untuk berhubungan sama AS itu seperti apa tuh Pak? Nah, bicara posturing itu kalau teman-teman dulu kan kepengennya nggak usah pakai agent lah biar gampang gitu. Kalau misal agent di setiap endpoint kan ribet ya, susah ya. Iya. Ngejarin dia nyalanya kapan juga kita nggak tahu, apalagi banyak usernya. Nah, ini ada agentless posture, artinya meskipun nggak ada agentnya, pada Mhm. saat dia mau connect ke dalam jaringannya kita bisa push untuk periksa compliance dulu di tempatnya dia tanpa agent. Nah, itu yang menarik gitu di dalam ICE ini tadi gitu. Caranya gimana? Ya ini salah satu gambarnya seperti inilah dengan agentless posture, nggak ada agent sama sekali, dia connect pakai .1x, nanti ICE akan ngirim istilahnya komen pakai PowerShell atau SSH gitu ke endpoint-nya untuk meriksa dan dia akan kasih update gimana posture statusnya, oke nggak? Nah, oke ya udah Oke. silakan masuk, kalau enggak ya udah kamu ke karantin dulu, beresin dulu gitu. Oh, jadi lebih aman sebelum dia masuk, di-scan dulu istilah katanya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau scriptnya Pak, Ini contoh lain lagi ya, kalau contoh lain misalnya lagi kita ya. mau periksa posture pakai endpoint script gitu, kita taruh Oh, misalnya di AD, begitu dia login nanti scriptnya jalan gitu kan, itu contohnya aja. contohnya aja ya. Jadi Nah, posture bisa macam-macam lah. ini ada RTC Pak, Rapid Threat Containment Pak. Tadi seperti ngomong containment tuh. Nah, ini sebenarnya cerita mungkin yang tadi Pak Didit tanya ya. Mhm. Kalau dia udah terkonten nih, udah masuk ke dalam nih, dia tiba misalnya kena malware gitu ya. Mhm. Nah, terus gimana tuh? Nah, tadi yang seperti saya ceritain, jadi pada dasarnya dia meriksa tuh continuous, nggak cuma satu kali sebenarnya. Jadi begitu Mmm. dia terkonten dan dideteksi misalnya sama anti malware-nya, contohnya kalau di sini AMP-nya gitu ya, AMP dari Cisco. Nah, AMP ini akan kasih tahu nanti ke ICE, PC ini tadi yang kamu udah kasih permisi masuk, dia ini ternyata kena malware nih sekarang nih. Nah, tolong deh kamu pindahin dia ke karantin VLAN atau blok lah supaya dia nggak bisa menginfeksi yang lain gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan yang namanya rapid threat containment. Jadi nggak cuma pada RTC. saat dia connect aja pertama kali, di Mhm. dalam pun itu diperiksa lagi kalau ada apa-apa. Gitu. Oh, berarti double protection lah istilah katanya Pak ya. Iya, dengan rapid Oh. threat containment ini tadi. Nah, kalau itu bisa nggak Pak terhubung sama third party juga Pak? Bisa, bisa. Ini contoh ya, kalau di gambar ini kan ada vulnerability management nih, misal kita pakai Yes. Seven atau Tenable gitu ya, atau Mhm. Qualys itu misalnya. Nah, itu apa dengan diintegrasikan ke ICE ini tadi nih, misal si Rapid Seven-nya atau Rapid mungkin Seven, vulnerability Tenable. management-nya itu lagi scan Mhm. keseluruhan network. Dia dapetin ternyata si Jim ini itu vulnerability score-nya nyampe 10 nih ternyata. Nah, kalau Tinggi. tinggi gitu kan, kalau tinggi gitu ya berarti harus dipindahin ke karantin supaya dia benerin dulu gitu. Polisinya di ICE kayak gitu ceritanya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi nggak melulu hanya pada saat dia login pertama kali aja, tapi di tengah jalan pun dia udah di dalam dan Masih ada tetap. third party yang melakukan scanning pemeriksaan berikutnya nih misalnya. Nah, itu bisa diinformasikan ke ICE dan ICE bisa menindaklanjuti dengan melakukan mitigasi yang diperlukan. Oke, berarti istilah katanya alliance partner untuk ke IC itu banyak juga Pak ya? Banyak banget, Nggak iya. hanya Rapid Artinya Seven. tadi open system, Cisco Open menganut open system, system, kita mhm, nggak menutup hanya Cisco aja, kita Cisco aja. mengundang justru vendor-vendor yang memang bekerja sama di security untuk bisa bekerja sama. Yang penting protokolnya klop aja. Ini banyak Oke, sekali kalau lihat di sini. berarti nggak cuma YouTuber saja Pak ya yang collaboration Pak ya, kita juga bisa Iya, betul collaboration. banget, betul banget, betul. Siap, Pak gitu. Nah, tadi kan perihal tentang IC, sekarang kan yang saya ingat tuh IC itu udah versi 3 nih Pak. Iya, Ada ya. apa sih yang baru dari IC versi 3 tuh Pak? Nah, IC versi 3 itu sebenarnya banyak ya yang baru-baru Mhm. ya. Ini mungkin kalau ditampilkan di sini itemnya banyak sekali nih. Tapi saya coba highlight beberapa yang dikotakin merah, mungkin nggak Boleh, semua ya. boleh. Apa tuh Pak? Contoh
paling sederhana kalau misalnya kita ngomong TCP dump gitu ya. TCP Kan dump, biasanya oke. kalau ada isu di jaringan, kan Hmm, kita mau tahu dong isunya apa sih, kita melakukan misalnya paket capture, kita yes. periksa gitu. Kita mesti nyediain dulu tools lain gitu ceritanya kan. Nah, Oh, dengan Cisco ICE ini tadi, dia bisa pakai tools yang ada bawaannya dari ICE berupa TCP dump ini tadi untuk capture paket traffic yang lewat itu seperti apa untuk dianalisis berikutnya gitu ceritanya. Jadi itu salah satu yang improvement dari versi improvement. lama ke versi yang baru gitu ya. Terus ada lagi kasus OpenTag. Hmm, Kalau kita ada insiden, kita kan disuruh OpenTag gitu kan, either itu yes. lewat webnya Cisco atau mungkin kirim email ke sana atau Email. telepon gitu kan. Yes. Nah, ini dipermudah lagi Hmm. dari dashboardnya ICE, kita bisa langsung OpenTag. Jadi kita langsung Oh, istilahnya tuh kalau OpenTag biasa kan waktu pertama kali di-open gitu dia akan minta, "Oh, tolong dong lognya diambilin dari sini, nanti yes. dikirim Yes. ke sini," gitu kan. Nah, Iya. dengan OpenTag dari dashboard-nya ICE, Hmm. semua yang diminta di awal sama tag itu tadi udah di-prepare. Jadi begitu kita klik OpenTag-nya dari ICE, Hmm. data-data yang dibutuhkan tadi sebagai inisial awal informasinya itu langsung disiapkan untuk dikirim ke tag-nya itu tadi. Berarti kita Nah, nggak jadi perlu mempersiapkannya itu Pak ya, langsung dari ICE-nya itu iya, sendiri. nggak usah repot-repot Enak dong. cari dulu nanti yang mana, kita Iya. bikin dulu, kita siapin, nanti kita upload lagi, udah semua Betul. disiapin di sana. Berarti itu penyakit zaman dulu tuh upload, down apa tuh save lognya, show Iya, apa-apanya. Oh, itu nggak perlu lagi sekarang ya. lebih mudah jadi Lebih disimplify. mudah, simplify. Oke, cakep nih Pak fiturnya. Bisa health check, bisa make a wish, kalau misalnya customer saya butuh fitur baru yang kayak gini nih. Nah, dulu kan ngomong dulu sama orang Cisco lokalnya, terus disampaikan nanti ke back end-nya. Saya Nah, pikir mau sekarang tiup, customer minta langsung aja deh, lewat heeh, ICE ini, bisa. kira mau tiup lilin ulang tahun Pak Make a Wish Pak. Biasanya gitu kan, kita tiup dulu Heeh. supaya wish-nya ini tercapai itu Tercapai. ceritanya. Nah, itu bisa dilakukan juga dari ICE. Oke, cakep. Oke, Nah, itu yang lain-lain banyak lah di sini ada masih banyak yang lain lagi Pak ya. Oke, cakep. posture, license. Nah, license changes, ini kita kebetulan ngomongin license nih. License nih Pak, sekarang yang mau Pak. Ya, Skema itu apa sih sekarang yang terbaru-baru Pak? Banyak yang jatuh, jadi ada versi 2, versi 3 ini Pak. nah itu bedanya sebenarnya simple, cuma begini. Yang sebelah kiri ini old model. Dulu kalau kita beli ICE license, kita butuh base-nya mesti dibeli. Kalau Yes, nggak ada betul. base, nggak bisa beli yang fitur lebih Di advance lagi atasnya ya. kayak plus ataupun apex itu ya. Mm-mm. Nah, jadi harus beli base-nya dulu, Mm-mm. kemudian nanti baru dibeli yang tambahan yang either Lain-lainnya. plus atau apex itu tadi. Nah, sekarang itu dibuat lebih sederhana. Jadi kita buat paketnya cuma essential, advantage, dan premier. Nah, Oh. essential itu mappingnya sama seperti base secara fitur-fiturnya tadi. Mm-mm. Advantage, semua bagian dari essential itu sudah termasuk, ditambah fitur-fitur yang dari plus. Nah, itu advantage. Naik ke premier, berarti semua yang ada di advantage, semua yang ada di essential itu sudah termasuk, ditambah fitur-fitur yang ada di premiernya itu tadi. Jadi Premier. kita beli tinggal cukup satu license aja untuk kebutuhan yang kita butuh. Kita misalnya butuh posture, ya udah berarti kita beli premier. Kita butuh cuma guest access tadi, ya udah kita berarti cukup beli essential aja gitu. Kira-kira kayak gitulah. Berarti kalau yang Lebih baru ini simple. perpetual juga atau enggak nih Pak? Sekali Oh, beli. yang new model semuanya udah subscription base. Oh, Jadi udah subscription. sifatnya tuh ya annually ya, tiap tahun atau 3 Tahunan ya. tahun atau 5 tahun gitu diperbarui gitu. Jadi Perbaruannya. ini menguntungkan juga sebenarnya buat customer yang Kenapa Pak? modelnya itu Subscription. nggak selalu belinya itu di awal harus gede itu ceritanya. Karena ada yang model apalagi Oh. zaman pandemi gini kan, mungkin saya Mm-mm. butuhnya nanti di tahun depan justru malah berkurang nih jumlahnya. Nah, bisa nggak saya kurangin di renewal tahun keduanya? Bisa dengan case ini. Kalau tadi beli perpetual kan harus beli di awal sejumlah yang maksimum dari usernya, nambah ya nanti nambah lagi gitu ceritanya. Bisa Gitu. kurang. Dengan ini bisa kurang. Ada minimum nggak Pak? Misalnya, saya mau beli esensial nih yang baru. Ada Oh ya, minimum licensing nggak Pak? Beli 1, ICE ini 10 gitu kebetulan bisa. dihitungnya license-nya itu berdasarkan jumlah endpoint, ya, jumlah Oke. endpoint. Nah, minimum dari jumlah endpoint yang di cover oleh si ICE ini adalah 100. Oh, Jadi 100.
startnya memang dari 100, Start nanti kalau 100 ya. mau naik bisa 101, 102, Oh 103, bebas ya. 150 bisa. Siap. Oke, paham Pak. Berarti minimal 100, naiknya bebas gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya itu ngomongin license perangkatnya ada nggak sih Pak? Bentuknya apa nih? Appliance, virtual atau apa? Nah, yang menarik ini ICE bisa multi. Artinya Multi. kalau kita mau pakai appliance bisa tersedia. Bisa. Kalau kita mau pakai VM karena kita udah menganut environment-nya VM kebanyakan juga bisa itu. Bisa Seperti juga. VMware, kayak VM ataupun Hyper-V itu ya. Bahkan Si. kalau kita udah mengadopsi cloud, mungkin kita juga pakai cloud service gitu ya. Kita mau ada NAC-nya di cloud itu, nah itu bisa ditaruh juga di cloud bahkan. Berarti fleksibel banget Pak ya, di mana Iya, aja bisa iya, Pak ya. iya. Oke. Berarti ini kayak gini juga untuk sizing-annya gimana nih Pak? Apa sih Nah, cara biasanya Pak? yang pasti sih kalau udah pakai VM ya, kita Mm-mm. patokan dari appliance-nya ini speknya kayak gimana. Appliance. Heeh. Nanti dari VM-nya tinggal dikali 2, kayak misalnya CPU-nya, Oh, memorinya kali gitu, 2. supaya tercover lah yang dibutuhkan itu tadi. Berarti rekomendasinya Jelasin. mengarah ke spek si appliance gitu Pak ya. Ya, dari spek Virtualnya kali appliance, 2. kalau kita mau pindah ke VM atau kita mau tambahkan VM, at least VM-nya harus di double speknya. Double ya. Oke, I see. Nah, terus endpoint apa aja sih Pak yang bisa didukung sama ICE ini Pak? Nah, banyak sebenarnya. Jadi intinya selama protokolnya ini bisa digunakan, mau dari .1x, dari web out, VPN, atau MAC address bypass itu ya, itu dia akan bisa connect ke ICE ini tadi. Jadi Oh, nggak ada batasan bahwa hanya bisa misalnya Windows, enggak. Mac pun bisa gitu kondisinya. apa aja Mungkin bisa gitu ya. kalau kita lihat nanti di yang berikutnya itu ada lebih banyak lagi komponennya. Ini kan berdasarkan protokol ya. Pasal protokol, betul. Nah, Nah, ini kalau berdasarkan tadi operating systemnya, mungkin iDevice kayak iPad gitu misalnya kan. Kemudian Android kita pakai gadget gitu misalnya, macOS, Windows, Chrome itu bisa. bisa semua gitu Pak ya. Berarti nggak ada masalah, saya pakai brand ini, brand itu, nggak ada masalah apapun Nggak masalah. brandnya. IC jawabannya gitu Pak ya. Kayak teh Ya. botol sosor saya Pak jadinya Pak. Nah, itulah. Selalu memang menarik kok. Selalu menarik Pak ya. Nah, kalau endpoint profile itu berarti bisa kelihatan juga nanti Pak ya? Ya, ini sebenarnya cuma pengen kasih tahu ya, kalau misalnya biasa kita lihat endpoint itu kan paling ujung-ujung MAC address-nya kita bisa tahu gitu kan. Iya, Nah, itu yang kelihatan di biasanya sini Pak. kita bisa tahu nih, dengan informasi yang tadi udah kita kumpulkan, kita bisa tahu, ini adalah Cisco IP kamera nih. Ini Apple MacBook nih. Ini Android HP nih misalnya. Itu kita bisa tahu. Nah, itulah yang dimaksud dengan profiling. Jadi kita Profiling bisa ya. batasin, nggak perlu pakai MAC address ini. Nanti polisinya kayak gini. Repot kan kalau MAC address Repot, macam-macam Pak. gimana? Nah, kita pakai nama yang jelas ini aja. Pokoknya kalau dia adalah IP kamera, either dari Cisco atau dari mana aja, maka bikin polisinya kayak gini. Nah, bisa dibuat kayak gitu. So Ya. simple gitu Pak. Nah, sekarang mungkin ada beberapa customer kita sudah menggunakan IC versi 2 Pak. Mau upgrade nih ke versi 3, apa aja sih yang mesti kita lakukan Pak? Gampang. Kalau bicara migrasi itu Cisco Migrasi. enak banget lah. Oh iya? Dikasihnya gratis selama periode yang ya sampai istilahnya tuh end of support gitu ya. Jadi kalau contoh sederhana begini nih, kita dulu belinya base, ya udah gantinya kita migrasi ke esensial lah itu ceritanya. Tapi kalau kita beli base sama plus nih, contoh yang pertama nih ya, 1000 sama 700, 1000 base, 700 plus. Ceritanya. Nah, nggak begini, ada esensial, ada advantage, di mana hitungannya plus anggapannya kan sudah mengcover yang tadi di bawahnya nih. Udah, kita taruh dulu advantage 700 berarti. Nah, sisanya yang dari base itu bukan berarti dia disuruh beli lagi 1000, enggak. Cukup 300 aja karena udah di cover sebagian di advantage. Totalnya tetap 1000 ujung-ujungnya.
Oh, berarti ini lebih murah dong harusnya, Pak. Kalau dulu kan beli 1.000 udah beli 700. Kalau sekarang cukup beli 300 dan 700 gitu, Pak. Sesuai Nah, kebutuhan, Pak ini ya. bukan beli ya, situasi ini adalah migrasi gratis. Oh Jadi iya, kalau migrasi customer udah gratis. punya 1.000, udah punya 700, begitu dimigrasi dia dapat esensial 300, advantage-nya 700, sama kondisinya seperti di awal. Hmm? Yang membedakan adalah yang di kanan itu udah subscription base, makanya ada expired-nya. Oh, ada expirednya. Nah, yang menarik, expired yang dikasih gratis nih dari Cisco, dari yang perpetual base itu tadi, itu sampai Oktober 2023. Oh, berarti yang esensial ini gratis, Pak, ya kan? Base-nya gratis, no Iya, expire. Berarti esensial juga gratis sampai 2023 Oktober kalau migrasi sampai sekarang. 2023. Jadi sesudah lewat Oktober 2023, itu nanti dia perlu untuk renew gitu Renew. ceritanya. Oke, I see. Tapi kalau yang Tapi plus renew-nya nggak harus sama jumlahnya ya. Seperti tadi saya bilang, sesuai mau lebih kecil kebutuhan ya. boleh, karena saya nggak butuh segitu banyak sekarang misalnya. Oke. Berarti kayak yang plusnya kan ada, kalau plus berarti ada expire-nya gitu, Pak ya. Berarti Ya, migrasi dia akan menyesuaikan seperti sebelumnya gitu, Pak ya. betul. Jadi Oh, I kalau plus kan see. dari sebelumnya sudah subscription base gitu ya. Jadi Ya. pada saat dia migrasi, dia akan ikut expired-nya sama seperti yang sebelumnya juga. Jadi nggak ada perubahan untuk itu. Nah, bagaimana kalau lebih banyak, Pak? Ada Apex juga di atasnya tuh, Pak. Kan sampai plus. Kayak Apex, Pak? Iya. Oh, sama hitungannya. Jadi sederhananya tadi kita hitung dari yang paling gede dulu, paling Paling gede. atas maksudnya Paling Apex atas. dalam hal Apex. ini kan. Ah, Apex itu paling atas, itu kita mapping sebagai premier 300 gitu ya. 300. Terus plusnya kan itu ada 700. Nah, 700. berarti kurangin 300. Berarti 400 doang yang 400. dibeli. Iya. Nah, di bawahnya kan ada 1.200. 1000 Dikurangin deh base-nya. dari yang udah ada tuh di atasnya tadi. Berarti tinggal sisa Oh. 500. Berarti secara totally akan ada 1.200 gitu, Pak ya. Betul, tetap totally 1.200. Tapi yang dipakai untuk posturing itu hanya 300 dalam hal ini. Yang premiernya, Pak ya. Iya. Oke, I see. Jadi begitu nih teman-teman. Untuk skema migrasi mungkin sudah pernah pakai IC versi 2 ke versi 3 yang masih bingung license-nya. Nah, ini penjelasannya. Oke. Nah, oke Pak Arif, thank you banget untuk penjelasan isinya. Mungkin sekarang kita akan coba masuk ke tema Cisco Email Security. Nah, mungkin dengan Bro Didit nih, email security Cisco itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Pak Robi. Ya, kalau Siap. kita bicara masalah email security, ya seperti yang kita tahu kalau email security, email itu kan merupakan threat vector atau targeted attack nomor satu kan ya, karena kan dia di open Betul. nih, dia di open dari semuanya, jadi setiap orang itu bisa ngirim ke email manapun atau ke target manapun. Dan kita juga nggak bisa cover nih untuk kalau kita menggunakan email biasa, itu kita nggak bisa nge-cover nih apakah yang dikirim ke kita itu file yang malware atau URL yang malicious atau file-file yang aneh-aneh, itu kan kita nggak bisa protect nih, ya kan Pak Robi? Yes. Nah, Betul. kalau dengan menggunakan Cisco Email Security ini, kita itu bisa memprotect untuk email-email yang emang dia terindikasi nih, terindikasi apakah ada attacker yang akan ngirim ke kita itu dia mensisipkan attachment itu malware atau mungkin ada URL maliciousnya di dalam atau Hmm. mungkin email-email spam. Kalau email spam kan langsung langsung banyak kan. Nah, itu kan Yes. jadi memenuhi nih di mailbox kita. Padahal kan kita nggak pengen nih mailbox kita penuh sama email-email yang nggak jelas dari mana dan Iya. siapa yang ngirim kayak gitu kan. Spam-spam lah biasanya bisa dibilang. Iya, phishing atau yang lain-lainnya. Nah, Terus? kalau dengan email security ini, kita itu bisa mencegah buat dari sisi-sisi attacker atau mungkin pengirim, sender yang ngirim ke Hmm. kita bisa memproteksi tuh email yang Hmm. masuk apa, terus kita bisa memproteksi dari domainnya itu domain-domain yang berbahaya atau enggak. Kan Hmm. zaman sekarang kan banyak nih. Mungkin satu hari aja orang bisa bikin ribuan domain dan dia juga bisa bikin email menggunakan domain tersebut kan, kayak Oh, gitu. Mr. Nah, Robot kita gitu ya. jadi bisa memproteksi. Jadi anggapannya seperti kayak gini, kalau email security itu firewall-nya buat si mailbox kita, kayak gitu sih Pak Robi. Oh, nah, saya masih suka bingung nih, banyak teman-teman bilang Cisco email security itu terkenal dengan Iron Pot. Iron Pot tuh masih ada nggak sih sekarang? Oke, kalau Ironport itu kalau di Cisco sekarang itu udah beralih nama menjadi Cisco ESA nih.
Pak Oh, Robi. ganti nama jadi ESA, Yes, Email Email Security Security Appliance. Appliance. Oh, Ya, kalau kayak appliance, gitu. kalau yang tidak pakai appliance apa namanya? Sama juga ESA tapi versi yang virtual. Versi Terus, virtual, berarti yang yes, cloud-nya betul. gitu ya. Yang Berarti cloud-nya. ada yang namanya CES. CES itu apa tuh? Oh, kalau dari CES sendiri itu merupakan Cloud Email Security. Jadi, Cloud Email Security. yes, jadi kalau dulu kan yang kalau kita masih yang sebelum zaman sekarang ini yang udah terkenal ini cloud Mm. dan banyak untuk cloud provider kayak mungkin AWS atau mungkin kayak Google Workspace atau mungkin Mm. Office 365 yang udah menawarkan email juga, mailbox. Ya, betul. Nah, itu kita bisa protect nih dengan Cisco menggunakan Cisco CES ini karena untuk Cisco CES ini dia merupakan SaaS. Jadi berbeda Oh, dengan yang appliance tadi. yang on-prem ya, gitu Yes, ya. yang on-prem. On-prem atau virtual kan intinya sama kan kita Intinya bisa sama. install dia entah di server kalau yang untuk virtual atau mungkin kita langsung beli boxnya aja yang on-prem kayak gitu yang Oke. appliance. Nah, sedangkan dari Cisco CES ini sendiri dia Mm. itu merupakan feature SaaS langsung. Jadi kita nggak perlu install apapun kalau kita yang virtual kan kalau kita pengen install email security kita di cloud, mungkin AWS, Google GCP atau Azure kan kita perlu install ISO-nya dulu nih kan Pak Mm. Robi kalau kita pakai Yes. virtual. Tapi kalau kita menggunakan cloud email security ini nggak perlu. Jadi kita bisa langsung menggunakan platform SaaS-nya dari si Cisco CES ini kayak gitu. Jadi kita Ber- udah bisa langsung loginnya itu ya kayak kita langsung masuk ke appliance-nya aja kayak gitu. Berarti kayak kalau misalnya, oh saya punya Office 365, saya punya Google Mail, itu bisa gitu ya pakai CES ya? Yes, itu yang emang disupport untuk yang cloud. Jadi dari sisi cloud ini kita tinggal integrasikan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi cloud email security-nya Cisco ini kita nggak berpatokan tuh mau mailbox kita ada di Office 365, Mm. Google Workspace atau Google Mail kayak gitu. Itu kita nggak berpatokan dari situ Ber- karena emang Mm. dari sisi CES-nya sendiri itu mirip sekali sama ESA. Jadi nggak ada bedanya. Oh, Bedanya cuma kita langsung pakai feature email security yang langsung di cloud aja kayak gitu sih. berarti fiturnya sama gitu ya, yang Fiturnya CES ataupun sama. ESA gitu kan? Yes, fiturnya sama, dashboardnya sama, untuk model subscription-nya juga sama, kayak gitu sih untuk Kalau licensing-nya. hybrid gimana ya hybrid? Maksudnya Oke, gimana hybrid? kalau hybrid sendiri itu contoh nih dari user itu udah Mm. masih menggunakan mail exchange nih untuk mailbox-nya dia. On-prem. Mm. Yes, yang on-prem. Nah, dia juga sudah punya ESA nih atau Iron Port, ESA atau Iron Mm-mm. Port. Terus ada beberapa user yang pengen nih dia beli ke Office 365. Office 365 juga, oke. Nah, iya. Kalau di Office 365 kan, kalau secara untuk routingan MX record-nya, kan nggak mungkin nih kita bisa atur tuh untuk langsung ke Office 365. Mm-mm. Nah, jadi itu kita bisa arahkan. Jadi ada dua mode nih. Kita bisa menggunakan ESA kita. Jadi nanti email masuk itu akan masuk dulu ke on-prem kita. Baru dari on-prem kita arahin ke gateway. Gateway yang ada di Office 365-nya. Atau kita bisa menggunakan hybrid. Hybrid di sini kita harus mempunyai ESA untuk yang on-prem. Terus kita bisa menggunakan cloud atau virtual untuk yang di email kita, mailbox kita yang di Office 365, kayak gitu Pak Robi. Oh, jadi Jadi kita bisa banyak ya menggunakan dua. cara-caranya ya. Bisa Iya, menggunakan dua, bisa menggunakan on-prem, virtual, ataupun cloud yang menggunakan CES tersebut. Oke, sangat fleksibel ya, sama kayak isi tadi fleksibel. Jadi Cisco-nya apa-apa iya. fleksibel ya. Nah, licensing-nya gimana nih untuk email security-nya? Oke, kalau licensing, kalau dulu kan masih untuk licensingnya, kalau dari sisi ESA Torrent Port, dia menggunakan model licensing incoming Inbound, subscription, ya outbound, premium inbound, dulu kalau nggak outbound. salah. Iya, Iya. kalau Oh, dari sekarang gimana? sekarang itu dia udah menggunakan hampir sama 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 kayak yang Cisco IC tadi. Jadi ada Oke. Essential, Advantage, sama Premier kayak gitu. Oh, Nah, sama yang kayak isi tadi sama namanya ya. iya. Nah, kelebihannya di sini itu ada yang untuk kita dapat dari Secure X-nya. Nah, Secure X ini merupakan Secure feature X. yang terbaru kayak gitu sih Oh, dari Cisco untuk dari sisi security-nya kayak gitu. oke.
Berarti istilahnya kalau dulu menggunakannya inbound, sekarang namanya esensial gitu ya. Kalau dulu Yes. outbound, advantage karena fitur outbound itu kan ada tambahan di DLP sama encryption. Itu Iya, ada benar. advantage seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti kalau dulu dulu berarti kalau sekarang namanya Premiere, dulu belum ada Premiere itu ya. Iya, Karena belum ini ada ada Premiere. tambahan lagi gitu ya fitur-fiturnya. Oh, Iya. itu ada add-on lagi ya berarti ya. Selain dari yang license ini ada add-on tambahan fitur lagi berarti gitu ya. Iya, benar. Kalau dari add-on sendiri, ini kalau contoh ini dari domain protection, jadi kita bisa memproteksi nih dari domain kita, apakah ada, kita bisa ngelihat nanti apakah ada yang melakukan phishing menggunakan domain kita atau enggak, kayak gitu. Jadi Oh, kita memproteksi domain kita agar nggak dilakukan phishing oleh attacker. I Kayak gitu. see. Terus untuk yang advanced phishing protection, jadi kita bisa melihat lebih detail nih dari phishing-phishing URL, sorry, phishing-phishing sender yang ngirim ke kita. Contoh kan bisa nih juga bca.co.id kalau kita buka di mailbox, tapi kalau kita lihat di IP pengirimnya atau IP Mhm. sendernya, ternyata itu bukan IP-nya si BCA. Oh, Tapi kayak di itu merupakan masking gitu phishing. ya. Yes, jadi kayak di masking. Tapi kalau kita menggunakan Advanced Phishing Protection itu atau FPP, itu kita bisa lebih detail itu buat ngeliat sampai ke detail dari si emailnya kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Terus, Nah, ada threat intelligent multiscan itu juga untuk dari sisi anti spamnya, intelligent multiscan ini. Terus ada image analyzer. Nah, image analyzer ini contoh nanti ada yang ngirim semacam JPEG nih. hmm, JPEG atau mungkin ya mungkin gambar lah. foto-foto gambar. Iya, Ya. foto. Nah, itu bisa dianalize sama si Cisco-nya juga kalau kita menggunakan license yang image analyzer ini kayak gitu. Dianalisis Oh, mungkin foto itu ada bisa disisipin malware kan bisa juga tuh. bisa Kan kalau kita diklik gitu tahu. kan. Iya, kalau kita tahu kita ngelihat di YouTube aja cara nyisipin malware atau file exe ke foto itu sangat mudah kalau Oh, kita cek kasih di YouTube. Iya. makro-makro gitu ya Iya, di gambar. benar. Nah, Nah, mm-mm. kasih lagi gimana? Iya, nah terus yang terakhir kan ada antivirus. Kalau Hmm, dari sisi Cisco Email Security sendiri, kalau untuk antivirus kan defaultnya ada Sophos nih. hmm. Nah, kita juga bisa untuk tambahan add-on kalau kita pengen antivirusnya dari McAfee juga, kayak gitu. Jadi kita punya dual Si antivirus nih untuk di proteksinya di opsinya. iya antivirus kita kayak gitu. Nah, kan tadi sama kayak isi saya tanya, ini ada minimum ordernya nggak tuh license-nya? Kan kalau isi tadi ada 100, kalau untuk chess sendiri nih saya tanya, itu Oke. apakah harus beli 100 license juga untuk minimumnya? Yes, benar sekali. Kalau untuk tes Sama itu ya? harus 100 dan nanti akan ada kelipatan satu, 2 itu bisa ditambahkan juga. Oh, Mirip berarti dengan IC kayak gitu. minimum 100 naik bebas gitu ya? Yes, naik bebas. Naik bebas gitu. Nah, terus ada lagi namanya katanya CMD, itu sama mirip-mirip kayak chess. Apa sih Mas bedanya chess sama CMD, Bro? Oke, bedanya CMD ini mungkin kalau kita bicara mengenai chess kan, kita bicara chess dulu nih. Chess Ah, kan chess kayak dulu. semacam email gateway nih. Jadi semua Yes. pesan yang keluar masuk itu akan filter atau dikirim dulu nih ke perangkat security-nya Cisco ini, baru Mm, dikirim keluar kayak gitu kan. Jadi oke. semacam ada appliance security di depannya. Sedangkan kalau dari si CMD ini, Cloud Mailbox Defense, itu Mhm. kayak dia modelnya kalau kita bicara di network, itu kayak semacam tapping aja. Jadi Oh, nanti dari tapping. Yes. Jadi nanti dari Office 365 yang akan kita integrasikan dengan Mailbox Defense ini, itu kayak semacam Office 365 akan mengirimkan untuk message-nya, pesannya, semua pesannya, copy dari pesannya itu ke Cisco CMD. Nah, dari Cisco CMD akan dianalisa nih, apakah email itu spam, atau email itu phishing, atau ada malware-nya, atau yang lain, kayak gitu. Jadi Hmm. di scan dulu nanti juga sama Cisco CMD. Nah, dari Cisco CMD ini, itu nanti akan kayak semacam enforcement menggunakan API ke Office 365 ini. Jadi dia bisa enforcement buat ngedelete si pesan yang ada malware-nya atau dia bisa move to junk ke sampah. Kalau email itu spam, dia bisa buang email itu ke junk atau ke sampah atau mungkin dia bisa juga langsung delete atau quarantine si message-nya tersebut kayak gitu. Oh, Nah, udah. perbedaan yang kedua kalau Nah, di Cisco Chess
Cloud Yes. email security ini atau mungkin ESA itu kan kita perlu ubah-ubah tuh untuk MX record-nya. Nah, ini baru saya mau Iya. tanya. Nah, itu kalau kita pengen ubah MX record-nya kan Hmm, kalau contoh nih MX record kita ternyata yang manage dari sisi provider. iya dari sisi provider. Nah, kan kita perlu waktu yang lama tuh buat ubah si MX record-nya mungkin 1 kali Hmm. 24 jam. Nah, kayak gitu kan kan ada beberapa tipikal user yang nggak mau tuh untuk MX-nya berubah-berubah. Nah, kayak Yes, gitu betul. kan. Ada mungkin nggak bisa juga dirubah karena providernya nggak Iya, ngizinin, kayak gitu bisa juga iya. kan. Nah, sedangkan kalau di Cisco CMD sendiri itu kita nggak perlu untuk ngubah si MX record ini. Oh, berarti nggak Jadi, perlu. jadi kayak integrasi seamless lah dari Cisco CMD ini ke Office 365. Kayak gitu sih. Jadi langsung integrasi gitu aja. Nggak perlu ada yang diubah dari sisi routing atau mungkin nanti konfigannya kayak gimana dari Cisco Chess-nya yang emang lebih banyak untuk Berarti, konfigannya kayak gitu sih. oh tuh karena kalau chest itu dia posisinya ada di depan, di gateway. Kalau di CMD ini ada di dalamnya gitu ya, tapping dia ya. Yes, Nah, benar berarti sekali. CMD ini fiturnya nggak sedip chest atau sama? Kalau untuk dari feature security-nya itu bisa kita bilang sedip chest. Tapi Sedip kalau chest. ya, contoh fitur security yang bisa kita bilang deep itu karena untuk threat intelligence-nya dari Cisco Chest dan Cisco CMD itu sama menggunakan Talos, itu threat Oh, intelligence dari Cisco. Jadi, abangnya Thanos ya itu ya. iya abangnya Thanos. Jadi kalau threat intelligence-nya sama, pastinya juga untuk sistem proteksinya pasti sama. Jadi dari untuk phishing, spam, malware itu sama untuk proteksi dari Cisco, CMD, sama CES. Kalau dari sisi CES sendiri itu memang ada beberapa feature yang nggak dimiliki sama CMD kayak gitu sih. Oh, Feature-feature yang lebih advance kayak berarti gitu. istilahnya chest lebih komplit daripada CMD. Tapi untuk Iya, lebih mudah, kita menggunakan CMD karena mungkin ada keterbatasan customer tidak bisa merubah MX, atau ada policy yang tidak bisa diganti-ganti sama provider, ada template seperti itu kali ya. iya benar sekali. Dan kalau CMD ini sayangnya Cisco baru cuma bisa integrasi dengan Office 365 aja untuk Oh, ada lagi dari keterbatasan iya, 95 ya. dari untuk Google itu belum bisa terintegrasi kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa. Pengguna Office 365 lebih banyak Iya, jumlahnya benar untuk di sekali. enterprise. Oke, kita lanjutkan. Password. Nah, ini tampilannya tuh gimana ini? Iya, ini merupakan tampilan dari Cisco Email Security. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang udah mungkin pernah mempunyai Cisco Iron Port yang zaman dulu atau ESA yang sekarang ini, itu Mm-mm. tampilannya dari Cisco Chess Cloud Email Security itu sama persis. Jadi Sama emang nggak persis. ada bedanya sih. Jadi untuk feature juga sama persis, nggak ada Mm-mm. bedanya antara dari ESA sama Iron Port kayak gitu. Tapi kalau kita bandingin dengan CMD, yang tadi Cisco Mailbox Defense, kalau dari sisi cas sendiri kan ada kayak semacam DLP-nya, terus Yes. ada mungkin email encryption-nya, image analysis yang bisa kita gunakan di Cisco Chess ini. Sedangkan kalau di CMD kan, kalau dari sisi user pengen security-nya bagus nih, dari sisi security aja dia nggak terlalu butuh untuk yang kayak DLP, email encryption, atau mungkin content filteringnya, itu dia bisa menggunakan CMD aja. Tapi kalau pengen lebih advance lagi, bisa menggunakan si CES ini, kayak gitu. Oke, terus kalau ini CMD, Nah, ini yang tadi kita bilang dari CMD sendiri itu integrasi dengan Office 365 itu mungkin bisa kita bilang kurang dari 5 menit. oh iya, sebentar Iya, loh. iya sangat Sedap sebentar nih. karena dari Cisco CMD itu ya kayak kita integrasikan bisa seamless. Jadi pada saat pertama kita udah mendapatkan license Cisco Cloud Mailbox CMD. Defense ini, CMD Mhm. ini, kita bisa milih nih untuk feature yang akan kita gunakan apakah audit atau audit with enforcement. Oh, Nah, gini. kalau audit ini itu dia hanya Mhm. bisa untuk kita mengaudit aja apakah email ini merupakan spam, phishing atau yang lainnya dan kita nggak bisa untuk melakukan enforcement nih. Contoh Oh, mendelete user transparan tersebut. katanya gitu Iya, ya. kayak gitu. Kalau dengan enforcement ya kita bisa ngelakuin segala policy yang bisa kita lakuin di Cisco CMD ini, kayak gitu. Oke.
Nah, setelah kita di tampilan awal ini, ya udah kita tinggal connect to Microsoft Office 365, kita pick account, kita login ke Office 365 aja, nanti kita akan mendapatkan API-nya, jurnalnya, kayak gitu. Kita tinggal set up jurnal di Office 365-nya, kayak gitu. Oh, simple ya, kayak registrasi Iya. email baru aja ya. Nah, di Office Ini 365 cuma jurnalnya. kita bisa set dua ini aja yang kita perlu config di Office 365-nya. Jadi kita tinggal ke Compliance Management, lalu kita add jurnal dan copy yang jurnal report yang dari API yang udah API dikasih di tadi ya. iya, kayak Oh, gitu. di sini gitu ya. Oh, so easy. Mudah sekali gitu kan. Bukan murah sekali nih, Iya. itu mudah sekali. Bahaya kalau murah sekali itu bahaya. Tangkap polisi 20 tahun saya penjara. Waduh. Cisco CMD. Oke. Nah, ini tampilan dari Cisco CMD-nya. Kita bisa dari dashboard-nya sendiri itu kita bisa cek nanti untuk email yang keluar masuk itu berapa, yang udah di-scan berapa. Terus kita juga bisa search nih. Jadi kalau kita di Office 365 kan kita agak susah tuh buat ngeliat email-email apa aja sih. Kayak tracking mail atau yang lainnya kalau di Office 365 kan agak susah. Nah, dengan Cisco CMD ini, ya kita bisa ngeliat nih, ini IP-nya berapa, dia ngirim email ke siapa, pengirimnya siapa, terus apa sih yang dikirim, itu kita bisa cek dari Cisco CMD ini, kayak gitu. Oke, I see. Berarti ini lebih detailnya lagi gitu ya Iya, ini ternyata. lebih detailnya lagi kalau kita pengen untuk ngeliat untuk tracking message-nya. Nah, yang kedua, Itu jam. iya. Nah, terus next-nya yang nggak dimiliki sama CES dengan Cisco Oke. CMD ini, mungkin boleh ke slide yang tadi Pak Oh, Robi sorry. sebelumnya. Nah, ini. Jadi kita itu bisa memfilter atau menginspek untuk email yang dikirimkan secara internally. Kayak gitu, Pak Robi. Ini adalah salah Internal. satu keunggulan dari Cisco CMD. Jadi contoh nih, domain kita kan sama nih, Pak Robi. Saya Mm-mm. MII juga, Pak Robi kan MII juga. MII, betul. Kalau saya ngirim contoh nih, saya ada pengen dapetin mungkin pengen ngirim malware ke Pak Robi kan saya bisa tuh pasti karena kan kita Bisa. mailbox to mailbox kan ya. Iya, internal punya. Iya, Aman internal harusnya punya. kan. Harusnya aman, tapi kalau dalam ini kan contoh saya pengen keluar nih dari MI, saya pengen ngirim untuk mail-mail malicious ke internal sendiri, biar Mm-mm. nanti saya bisa grab data-data yang mungkin bisa dikirimkan sama si user atau saya bisa ngirim malware ke user-user yang ada di MI ini. Nah, itu kan pasti akan kekirim untuk malware tersebut di email si user yang saya kirimkan. Karena kan internal ini untuk koneksinya. Dia nggak ada filtering apapun. Nah, kalau kita menggunakan Cisco CMD ini, kita bisa memfilter tuh untuk email-email yang kita kirim internally. Kayak gitu. Oke. Jadi ada user yang di dalam ternyata dia user itu contoh selain yang dari sisi usernya, contoh dari usernya itu ternyata udah ke broadcast nih, sorry udah ke breach nih user Mm-mm. password emailnya. Nah itu dia kan pasti akan login itu dan mengirimkan ke internali kan buat dapat user-user yang lain. Nah itu bisa kita protect dengan Cisco CMD ini kayak gitu. Wah, aman ya ternyata. Nah, kalau itu sebaiknya kita pilih CMD atau CES nih, mana yang lebih bagus? Oke, ini agak dilema sih kalau kita disuruh Dilema. pilih. Saya pilihan hidup Kalau nih kayaknya. iya. Jodoh dong kalau gitu. Kalau kita disuruh pilih nih antara Cisco CMD atau CES, CES. yang pertama kalau kita pastinya kita punya platform mailbox seperti apa dulu nih. Kalau kita udah Oke. punya Office 365, mungkin kita bisa untuk memilih CMD terlebih dahulu nih untuk Office 365. Nah, karena dari Office 365 kan kalau kita lihat nih dari subscription-nya yang Enterprise yang E1 dan E3 itu kan cuma dapatnya 135. iya, itu kan cuma kita dapat feature spam detection yang basic, Spam, basic phishing phishing, juga dan kenowan virus yang non-virus. basic juga ini. Ya sudah ada dong bro proteksinya. Buat apa lagi Iya, kita beli ini CES? pun di Gmail juga pasti ada proteksi yang seperti ini, kayak gitu. Nah, dari sini kalau kita pengen lebih advance kan sebenarnya Office 365 juga menawarkan tuh ya untuk dari sisi sisi untuk advance security dari sisi emailnya.
Nah, tapi itu ternyata ada di subversion yang E5. Yang E5 ya kita tahu kalau kita cek di Google aja nih, E5 kalau nggak salah sekitar, ya kita nggak tahu ya, kita kalau dari Google yang saya baca sebelumnya itu sekitar $420 per tahun untuk satu user. Oh, Sedangkan kan itu dari feature E5 nggak semua dibutuhkan sama user. Nah, rata-rata kan user pasti beli yang untuk subscription E1 atau E3 aja nih. Karena kan emang harganya juga kompetitif dari S1 sama 3 dan rata-rata kan fitur yang paling penting digunakan email ya untuk dari betul. sisi Office 365-nya. Nah, dari situlah mungkin kita bisa kita bisa menggunakan Cisco CMD nih. Cisco Hmm, CMD untuk memproteksi email kita. Karena banyak nih, Pak Robi, saya kan as pre-sales ya di MI. yes, Ini pengalaman hidupnya banyak ya, gimana? banyak dari beberapa user yang sudah menggunakan platform Office 365 itu masih menginfokan ke kita nih kalau ternyata itu masih banyak spam phishing yang masuk. Oke, Nah, itu kalau saya tanya ternyata dia itu menggunakan E3 dan E1 rata-rata mostly. rata-rata. Berarti Iya, pengguna E3, E1 itu sebaiknya dikasih tambahan itu ya. iya. Kalau untuk user yang dia membeli Office 365 untuk subscription-nya E3 dan E1 itu kita sarankan menggunakan Cisco CMD kayak gitu. Oh, Tapi jadi gimana? kalau bisa dibilang kalau saya menggunakan E3 nih, atau atau saya harus menggunakan E5 aja sih biar lebih aman, lebih secure, atau cukup E3 plus email dari Cisco security-nya bagaimana enaknya? Oke, Saran-saran. Mm-mm. kalau dari sisu kita balik lagi ke budget sebenarnya. Budget, oke. Iya. Kalau kita mungkin naik nih dari E3 ke E5, itu mungkin budgetnya cost-nya juga lumayan tinggi. Oh, Tapi lebih kalau tinggi. iya, mungkin kalau nanti kita menggunakan E3 plus Cisco CMD, nah itu nanti mungkin bisa langsung kontak Pak Robi. Untuk budgetnya kita bisa pasti lebih Siap. kompetitif daripada naik ke E5. Kayak Udah gitu sih. intinya kalau menggunakan E3 plus CES ataupun CMB lebih murah gitu kan daripada beli E5 Yes, gitu. Udah itu benar aja sekali. konklusinya. Saya tunggu tuh Oke. kata-kata sebenarnya. Lebih murah. Lebih murah Kontak. tapi juga lebih secure tadi seperti Nah, penjelasan lebih Iya, advance secure. protection. Oh, I see. Walaupun pakai E5, kalau saya mau menggunakan tambahan CES atau CMB nggak ada masalah kan sebenarnya. Nggak ada masalah, artinya itu budgetnya berlebih sekali itu. Berlebih sekali. Iya. Siap, 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 siap. Nah, dari tadi kan ada ngomong Secure X, Secure X, Secure X. Apa sih Secure X itu? Mungkin dari Pak Arif bisa bantu mendefinisikan Pak, Secure X itu apa sih Pak? Ya, jadi menarik sekali dari setiap pembelian Cisco security product apapun. Mungkin tadi yang dijelaskan gitu ya, kita Mm-mm. jualan AIS, kita jualan email Email security, either security. tadi yang CES ataupun yang CMD gitu ya. Eh, pada dasarnya setiap produk email security itu dilengkapi dengan sebuah platform yang namanya SecureX. Jadi itu included gratis, nggak usah dibayar Oh, lagi. free. Udah part dari produk security Cisco-nya gitu. Nah, jadi Oke. kalau lihat di sini, ini kan judulnya a cloud native built-in platform. Jadi Yes. ada di cloud dan Mm-mm. ini built-in di Mm-mm. setiap Cisco Security Portfolio. Cisco Security Portfolio itu apa? Di sebelah kiri. Yang network security, endpoint security, cloud security, application security. Nah, itu adalah Cisco Security Portfolio. Ya. Oke. Nah, yang menarik ini bisa diintegrasikan dengan third party di sebelah kanan. Jadi kalau Third kita party. punya brand-brand lain nih, ataupun mungkin Mm-mm. kita punya threat intel yang lain nih, either yang free ataupun yang komersial gitu ya, ataupun identity provider juga yang berbeda-beda, termasuk tadi ada MFA salah satunya gitu. Yes. Dan mungkin kita juga udah pakai kayak SIEM buat central log-nya kita, buat correlation-nya kita gitu ya. Ini bisa digabungkan ke platform SecureX. Secure X. Nah, yang menarik di dalam SecureX itu ada apa? Nah, ini Apa kalau Pak? kita ngelihat ya, itu dashboard langsung kelihatan seperti ini. Uh, Jadi kita bisa gabungin berbagai macam teknologi dari network security, dari endpoint, dari cloud, dari mana-mana, termasuk tadi kalaupun dari yang ada third party-nya gitu, kalau ada API-nya, kita bisa masukin ke dalam hmm. platformnya SecureX. Nah, Oh. terus di dalam SecureX ini juga Mm-mm. akan
kelihatan yang namanya threat response. Jadi selama ini kita terima Threat log, respon. kita baca lognya, kita terjemahin, oh dari sini serangannya, nyerangnya ke sini, jenis serangannya apa. Mesti diterjemahin dulu dari tulisan yang banyak banget itu tadi gitu kan, lognya Yes. tahu sendiri. Heeh. Nah, kalau di secure itu dalam bentuk gambar. Mungkin lihat di yang berikutnya nih, ada gambar yang nunjukin insidennya apa, warna merah, kemana di networknya kita, entah itu ke router, ke endpoint, ke email, ke URL, atau network, kelihatan langsung dalam bentuk gambar. Bentuk Icon-iconnya gambar. itu tadi. Jadi ada insidennya, nyerangnya kemana aja, terus dari setiap icon itu tadi kita bisa klik dan kita bisa ada pilihan-pilihan. Mau investigasi lebih lanjut lagi pakai tools-tools yang berbeda, udah terintegrasi ke situ misalnya, mau mitigasi, mau block, mau isolate, mau karantina, pilihannya ada di situ. Jadi memudahkan user terhadap administrasinya. Gitu. Berarti selama ini ya kita lihat tuh cuma kayak tulisan banyak banget Iya, baris-baris yang nggak banyak jelas banget nanti kan kita bacanya. log-lognya, kita Kalau gini nggak lebih ngerti itu simple gitu apa, kan. mesti diterjemahin. Dengan Iya. ini kelihatan dalam bentuk gambar dan jelas bahwa problemnya apa, nyebarnya kemana, dan sebarannya itu pun bisa segera dimitigasi kalau diperlukan. Luar Pak Arif, biasa. ini kan kalau kita lihat nih, ini kan kalau feature yang kita bisa ngelihat ke gambar-gambar kayak gini itu merupakan feature korelasi dari SIEM nih, Pak Arif. Iya, Nah, biasanya kalau kita udah pakai SIEM, terus kita mau kayak gini tuh ada cost-nya lagi nih, ada license tambahan yang dipakai untuk ini biasanya kan. Nah, kalau di iya. Cisco, ini sudah termasuk di setiap produk security Cisco. Dan kita bisa lihat ini tanpa ada cost tambahan. Oh, jadi benar-benar free banget nih, Pak Arif, untuk yang ini. Yang Iya, penting kita beli Free. feature security-nya Cisco aja nih kan ya. betul. Beli Wah, Tinggal fitur misalnya diaktifin yang tadi aja, Bang. email lah, Chess gitu ya. Kita iya. beli nih Chess nih dengan license-nya apa tadi essential, Iya. adventure gitu ya. Salah satu itu aja, Kalau anggap yang ini essential paling kecil. Nah, iya, Paling kita berarti bisa udah tinggal secure X-nya itu tadi dari chest-nya itu. Nah, kita bisa lihat nanti seperti ini tampilannya. Oh gitu, luar biasa. Tinggal activate udah dapat semua fitur ini ya. Hebat sekali Cisco sekarang ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ya itu tadi lah, kalau kita nggak punya mungkin tadi SIEM yang mungkin ongkosnya mahal tiap tahun, nambah-nambah terus karena lognya makin banyak gitu kan. Ya kita bisa manfaatkan ini juga dengan tadi integrasikan aja apa yang kita punya tadi ke dalam sini, ke dalam platform ini, sehingga kita bisa punya visibility-nya tersentralisasi dan lengkap. Kita bisa mitigasi juga melalui jalur ini dengan tadi API-nya, karena pada dasarnya API sudah tersedia, tinggal cemplungin ke sini, dari sini bisa diorkestrasikan ataupun dilakukan tampilan seperti begini untuk investigasi lebih lanjut. Oke, luar biasa. Nah, oke, mungkin kita sedikit sudah overtime nih. Pak Arif, mungkin ada sesi-sesi pertanyaan nih daripada teman-teman Ya, MI. Mungkin Tita silakan. bisa dibantu untuk dipandu Oke. pertanyaan-pertanyaan kita. Menarik ya pembahasan kita pagi ini ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oh ya, sebelum saya bacakan pertanyaan, untuk kita hari ini akan ada prize untuk base Q&A. Yang akan dipilih adalah 3 orang. Masing-masing base Q&A ini akan mendapatkan GrabFood voucher sebesar 100.000. Oke. Nah, di sini sudah ada banyak pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Arif, yang sudah dijawab oleh Pak Arif, mungkin saya akan bacakan saja ya Pak ya. Terus yang pertanyaan pertama dari Bapak Budi Hertanto. Oke. Untuk segmentasi yang disebutkan bahwa IC menggunakan tagging ini berjalan di layer berapa ya Pak? Apakah di layer 7? Nah, tadi udah dijawab sama Pak Arif. Untuk jawabannya secure group tag berjalan di protokol yang namanya Trustsec layer 2 sampai layer 3 OSI layer. Oke. Lalu pertanyaan kedua, CSE apakah juga support CES apakah juga support dengan Google Workspace? Jawabannya ya Pak, CES support untuk Google Workspace.
Lalu yang terakhir nih Pak, yang belum dijawab, apa bedanya CES dan CSE? Dari Pak Didit atau Ya Pak Arif yang mungkin akan menjawab? CES itu kan adalah Cloud Email Security. Sedangkan CSE mungkin singkatannya kalau di ini adalah Cloud Security Email. Kebalik-balik kan susah kan. Dibalik aja ya Pak ya. Intinya sama aja ya Pak ya. Jadi pada dasarnya sih gini ya. Enggak, itu mungkin salah istilah aja. Pada Baik. dasarnya adalah Cisco punya solusi security sekarang dipermudah, namanya adalah sesuai dengan teknologinya. Misal nih di email kita kasih nama jadi Cisco Email Security gitu. Ya itu bicara di email. Di network mungkin kita kasih nama Cisco Secure Firewall gitu. Kalau di email tadi Cisco Secure Email. Kalau di web nanti Cisco Secure Web. Kalau di identity tadi Cisco Secure Access itu misalnya. Nah, itu adalah istilah-istilah dari setiap Cisco Secure teknologi gitu. Nah, kalau bicara di email, Cisco Secure Email, komponen di dalamnya itu seperti dijelaskan tadi sama Pak Didit ya, ada yang berupa appliance, ada yang berupa cloud, ada yang berupa VM, ada yang juga hybrid gitu kan. Jadi kalau bicara di email, kita bisa terapkan mau di on-prem dengan appliance atau VM bisa, mau di cloud bisa, mau kombinasi antara cloud dengan yang on-prem juga bisa. Gitu. Jadi mungkin nggak ngejawab secara langsung singkatan itu apa, tapi maknanya dari itu adalah yang tadi saya jelaskan. Cloud Cisco email secure email di dalamnya ada appliance, ada VM, ada yang cloud. Cloud itu salah satunya cloud email security atau CMD tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua datang dari Pak Marcel Renaldi. Apakah Cisco IC masih bisa diintegrasikan dengan WLC Cisco Series 2504? Tadi Pak Arif sudah memberikan linknya, bisa dicek ya Pak. Terusnya, apakah tagging di Trustech bisa diintegrasikan dengan rule ACL di Firepower sehingga kita bisa membuat rule di ACL based on tagging di Trustech? Jawabannya, tag Trustech bisa di-apply di Firepower juga. Pertanyaan ketiga datang dari Pak Fandi Rozi terkait solusi license IC. Bagaimana solusi jika license IC yang kita punya pada awal pembelian, contoh awalnya beli 100 user access license dan saat ini jumlah bertambah jadi 150 mengalami extend limit akses, terlepas harus beli add-on license tambahan. Mungkin Pak Arif atau Pak Didit harus beli license tambahan karena udah melebihi limit kan. Jadi awalnya 100, terus sekarang 150. Nah, itu dikasih informasi alert warning oleh Cisco dari dashboardnya ICE, ternyata melebihi kapasitas nih. Ya, untuk menghilangkan itu tadi ya harus beli tambahan license-nya yang 50. Oke, beli tambahannya hanya 50 aja ya Pak ya? Tidak usah beli 100 lagi ya Pak ya? Sorry, persertifikasinya udah modelnya subscription base. Jadi kalau dia itu 100 dan sudah expired, jadi dia harus beli lagi ya pembaruannya plus yang tambahannya jadi dulu. Tapi kalau dia belum expired, tambahannya aja 50. Oke, baik. Subscription-nya itu per tahun ya Pak ya? Iya. Either per tahun atau 3 tahun tergantung belinya yang mana paketnya. Atau 5 tahun juga ada. Oke, makasih Pak. Selanjutnya ada dari Bapak Haris Akbar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terlihat dari fitur dari IC ini sangat banyak dan powerful Pak. Jika semua fitur yang dimiliki IC ini kita utilisasi semua, apakah nanti ada efek dari user experience dalam hal koneksi ya Pak? Ya, pada dasarnya kan fiturnya tersedia, tapi kita mau manfaatkan atau enggak gitu. Either kita taruh itu di policy, kita mau pakai capability-nya itu tadi atau enggak, itu tergantung kita gitu. Jadi kalau dimanfaatkan semuanya dari pengalaman yang ada,
secara user experience sebenarnya tidak begitu kerasa ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara ke user experience itu kan biasanya kalau kita naruh agentnya nanti mungkin nambah beban, berat itu kan. Nah, ini kan kalau NAC pada dasarnya ngelihatnya dari level network dulu. Jadi networknya biasanya nggak akan terganggu karena polosinya kita sesuai udah buat gitu ya, bahwa ini boleh, yang ini nggak boleh, jadi udah kita jagain lebih bersih lah gitu. Tapi dari sisi endpoint-nya, kalau tadi diterapkan posture, sekarang kita udah ada solusi yang bahkan ada agentless tadi, nggak perlu nambah agent. Jadi tentunya nggak akan menjadikan berat ke sisi usernya gitu. Jadi kalau bicara user experience, seharusnya nggak terlalu impact ke arah itu. Oke, lalu ini ada pertanyaan keduanya, Pak. Untuk SecureX ini apakah ada solusi yang sejenis EDR ya, Pak? SecureX itu sebenarnya kalau kita mau bilang consider sebagai XDR. Jadi Oh, Extended XDR, baik. Detection and Response. Kalau EDR kan masih endpoint aja ya. Endpoint Betul, Pak. Detection and Response. Jadi ini udah XDR, lebih extend lagi itu ceritanya. Bukan cuma di endpoint, bisa di network tadi kalau lihat dari dashboardnya ya. Network, bisa di endpoint, bisa di cloud, bisa di application, udah jadi satu. Oke, baik Pak. Lah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marcel Renaldi. Untuk license isi apakah perpetual atau subscription? Tadi sudah dijawab ya Pak ya, Ya, subscription ya Pak subscription. ya. Oke. Dan misalkan satu user mempunyai 3 device dan ketiganya login ke IC, berapa jumlah license yang akan digunakan untuk user tersebut Pak? Nah, untuk IC dia hitungnya berdasarkan jumlah endpoint device, jadi bukan user. Jadi Oke, kalau berarti tadi endpoint device ya, satu Pak. user ada 3, ya berarti belinya 3 license. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Pajar. Ini dari Cisco IC, Pak. Apakah semua fitur dari Cisco IC akan berfungsi setelah perangkat di-boot ulang? Ya harusnya nggak ada isu ya. Mau Dari mau siapa di ya? boot ataupun mau di nggak pakai boot bahkan ya cuma ya pokoknya diganti on the fly itu ceritanya itu pun udah bisa berjalan nggak harus di reboot. Jadi kalau kita menganut konsepnya Microsoft setiap kali ada perubahan atau ada patching atau ada apa harus di reboot dulu baru aktif gitu kan. Sedangkan kalau di Cisco IC nggak semuanya harus begitu. Hanya di hal-hal tertentu aja gitu. Oke, baik Tapi Pak. kalau bertanya apakah semua akan berfungsi setelah reboot, ya pasti akan berfungsi setelah reboot. Oke. Baik Pak, lalu pertanyaan kedua, dan apakah ada pengaruh terhadap administrasi perangkat Pak? Kurang jelas terkait administrasinya seperti apa ya. Yang jelas sih kalau administrasi terkait manage-nya orang yang melakukan admin terhadap device ICE-nya ya seperti kita login biasa, kemudian kita bikin polisinya, kita atur siapa yang boleh bikin policy ini, yang lain cuma boleh lihat, itu ada di dalam ICE. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Hafid Sulistio. Apakah ada persamaan Cisco IC dengan firewall NGF bila beda apakah topologinya di depan firewall atau di belakang firewall? Ya, itu juga udah saya jawab ya. Pada dasarnya Oh iya, udah IC dijawab, Pak. adalah Network Access Control. Jadi dia berlaku di internal network, bukan di perimeter. Sedangkan kalau firewall NGFW itu adanya di perimeter, pintu gerbang. Jaga di layer internet, jaga di edge, jaga di data center gitu ya, di pintunya doang gitu. Tapi kalau IC dia jaga di dalamnya, di internal LAN biasanya. Itu yang membedakan. Oke, aku lanjut ke pertanyaannya Bapak Michael Tanu. Bagaimana strategi solusi Cisco bisa memperkenalkan solusinya dalam pasar IT, Pak? Ya itu banyak sekali solusi Cisco Security. Jadi kalau mau detail mungkin kita bisa engage nanti one to one. Kita bisa paparkan apa yang menjadi kebutuhan dari customer dan kita bantu bikin solusinya gitu.
Jadi kalau bicara Cisco Security Portfolio itu udah banyak ya, end to end. Yes. Mulai dari internet, ke perimeternya tadi, ke data centernya, ke internal LAN-nya, bahkan sampai ke cloud-nya lagi kita punya solusi proteksi itu. Oke, lalu pertanyaan kedua, apakah user akan diberitahu sebelum license user berakhir? Apakah ada Ya, notification ya, Pak? itu biasanya adalah kewajiban dari Cisco dan bisnis partner untuk selalu membangun awareness itu ke customer. Jadi kalau dari internal Cisco sendiri, kebijakan yang kita buat adalah kita punya tim khusus untuk renewal yang akan memberikan alert ke partner-partner dalam hal ini jika bahwa license ini akan expired. Biasanya paling apa ya, bukan paling lama ya, biasanya itu udah dimulai dari sejak 6 bulan sebelum mau expire. Itu udah dikasih alertnya ke partner-partner gitu ceritanya. Nah, mungkin kalau partner yang nggak aware ya dari situlah mereka jadi aware gitu tahu. Nah, kemudian partner bertanggung jawab untuk melanjutkan itu informasinya ke customer. Nah, tapi ada juga yang sistemnya itu udah embedded di dalam dashboard dari teknologinya. Misalnya tadi di apa AIS atau di yang email tadi gitu ya. Itu ada halaman yang menunjukin bahwa license-nya expired-nya kapan gitu. Itu ada di situ. Dan kalau sudah dekat-dekat mau expired biasanya ada warning akan muncul di dashboard kalau pada saat dia login. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan ketiganya Pak dari Pak Michael. Apakah yang terjadi jika user tidak bermigrasi ke IC 3.0? Ya akan kehilangan supportnya karena di Cisco kan ada pernyataan yang disebut dengan end of life, end of support, end of sale gitu kan ya. Jadi kalau pernyataan itu sudah dipublish oleh Cisco, maka customer akan kena impact-nya. Artinya kalau sudah mencapai tanggal yang istilahnya adalah end of support, ya berarti versi ICE 2 itu tadi kalau udah sampai di end of support, ya nggak akan dapat support lagi dari Cisco. Makanya ya jalan satu-satunya adalah harus dimigrasi atau di-upgrade ke versi 3 yang masih on the support gitu ceritanya. Oke, baik. Lalu pertanyaan terakhir Pak dari Pak Michael, dukungan apa yang diterima user dengan license IC terbaru Pak? Kalau bicara dukungan maksudnya support ya. Support itu sama seperti yang dibeli sebelumnya. Jadi kalau hardware ada istilahnya SmartNet gitu kan. Itu adalah maintenance atau RMA terhadap hardware-nya. Kalau software seperti IC dengan VM-nya atau license itu ya ceritanya, itu adalah software support kalau ada di license. Nah, software support itu ada mulai dari basic, enhanced, dan premium gitu. Kalau misalnya kita pakai yang basic, ya kita terima seperti capability untuk upgrade itu udah termasuk di dalamnya gitu kan. Kalau kita naikin sampai ke enhance, ya berarti kita dapat support dari technical onboarding service misalnya dari Cisco-nya gitu. Kalau kita naikin ke premium, nanti ada dedicated person yang ngurusin khusus buat teknologi itu, buat customer itu gitu misalnya. Kira-kira bisa dilihat lah di website yang berkaitan dengan software support untuk Cisco gitu nanti kalau mau tahu lebih detail. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni Hadisuwinyo. Ini udah dijawab sama Bapak, saya bacakan saja ya Pak ya. Antivirus Sophos dan McAfee apakah bisa digunakan bersamaan di satu endpoint? Jawabannya dari Pak Arif, antivirus disebutkan sini adalah antivirus yang dipasang di email security gateway-nya, bukan di endpoint-nya. Oke. Lalu ada pertanyaan terakhir dari Pak Yunawan Kristiono. Ini juga sudah dijawab juga oleh Pak Arif. Apakah perbedaan Cisco IC dengan Cisco Ironport? Cisco IC dan Ironport apakah bisa diintegrasikan? Lalu apakah keunggulan Cisco IC ini dibandingkan dengan brand lain? Dan licensing-nya gimana bila lupa nggak renewal? Apakah fitur-fiturnya tetap aktif? Jawabannya, Cisco IC adalah Network Access Control yang terintegrasi dengan Cisco SDA atau DNA Center. Lalu, Cisco Ironport adalah Cisco Email Security, Anti-Spam, Phishing, Antivirus, Outbreak, DLP, dan Encryption. Lalu yang terakhir adalah jika Cisco IC license
expired, maka menu di dashboard tidak akan diakses lagi atau menjadi gray. Korek ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Arif sudah membantu menjawab pertanyaan dari customer kami. Oke, sesi selanjutnya kita akan pengisian feedback form untuk mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri customer webinar pada siang ini mengisi feedback form dari MII karena saran Bapak dan Ibu sangat berarti untuk kami. Oke, untuk link feedback formnya terdapat pada kolom chat. Mungkin tim CX bisa di share lagi. Oke, sudah di-share lagi. Terima kasih. Oke, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu untuk sesi door prize. Untuk sesi door prize ini saya akan dibantu oleh Belinda. Tapi kayak sebelum sesi door prize kita ke itu dulu kali best Q&A ya Mbak Belinda ya. Ya, Iya, best benar, Q&A Mbak dulu Tita. dong. Oke, best Q&A. Best Q&A ini akan mendapatkan voucher GrabFood masing-masing 100.000 untuk 3 orang. Saya bacakan Oke. ya, yang best Q&A-nya. Yang pertama ada Bapak Pak siapa? Hafid Sulisyo. Bapak Hafid Wih, Sulisyo. selamat Pak Hafiz. Selamat. Selamat. Si jempol. Selamat. Lalu yang kedua ada Bapak Michael Tanu. Bapak Selamat Michael untuk Bapak Tanu Michael Tanu. Sudibyo. Terima kasih Bapak. Pertanyaan bagus sekali. Oke, lalu yang ketiga ada Bapak Yunawan Kristiono. Selamat Pak Yuniawan. Oke, untuk Bapak Yunawan, Bapak Michael Tanu, sama Bapak Hafid, jangan lupa masukkan email corporate-nya pada feedback form ya Pak ya, karena nanti vouchernya akan kami kirimkan ke email Bapak, ke email corporate Bapak. Baik, kita mulai masuk ke sesi door prize. Gimana Mbak Belinda? Oke, Mbak Tita. Ini mungkin aku bisa share wilayah sekarang kali ya, Mbak Tita ya. Boleh silakan. Mbak, Oke, silakan. The screen is yours. Oke. Udah ke-share ya, Mbak Tita, Mas Robi ya? Sudah Mbak. Oke. Mungkin kita Oke, bisa. ini kita sebutin dulu aja ya Mbak ya. Ini pemenang yang untuk goodie bag dulu ya Mbak ya. Goodie bag isinya topi, pouch, pulpen, hand sanitizer dari Comstore Westcon Indonesia ya Mbak ya. Ya, benar. Oke, puter Mbak. Iya. Gasken. Puter. Berobi, Yes. say stop please. Stop Oke. please. Luar biasa. Siapa pemenangnya? Oke. Pak Iwan, boleh tolong memberikan reaction atau chat? Oke, Pak Iwan, jika masih ada di sini tolong open mic-nya, say hi gitu atau klik di kolom chat aja jika masih ada. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan dari Trijaya Berkah Persada, apakah masih available saat ini? Jika tidak ada, kita hitung sampai 3. Kita ganti ke pemenang selanjutnya. 1, Oke. 2, 3. 3. Mohon Baik maaf sekali Pak sekali. Iwan, Pak Iwan. kita ganti pemenangnya. Oke, semuanya harap berdoa. Semoga saya yang menang. Stop Mbak Belinda. Cus, siapakah? Robi Saputra dari MI. Oh bukan. Pak Muhammad Salafuddin dari SBF. Apakah ada Pak Salafuddin? Pak Salafuddin. Halo. Halo Pak Salafuddin. Apakah masih ada Pak Salafuddin? Oke, kalau tidak ada kita sampai 3. 1, 2, dan 3. Kita lanjut aja. Next. Yuk Mbak, kita putar lagi. Putar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, stay tune ya. Lumayan. Ya, lumayan. Semakin lama semakin meninggi nih hadiahnya. Tunggu sampai. Betul. Oke, Pak Abe dari Serasi Autoraya. Oke, Pak Abe masih ada. Apakah ada Pak B? Wah, ini saya pernah nih ke kantornya nih. Halo Pak Abe, apa masih ada Pak Abe?
dengan Pak Oke, Abe. Tita, dihitung mundur aja Tita. 3. 3, 2, 1. Mohon maaf Pak Abe, Mohon belum Mohon rezekinya. maaf. Mungkin Tapi kalau nggak teman-teman ada yang yang lain. ikut nanti buat presenter semua nih, buat Oh panen ya, semua. amin. Jangan dong. Jangan dong. Oke, Oke, Mbak putar Belinda, lagi. puter. Spin, 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 spin. Semoga nama saya. Tita Inaya. Aduh. Buset dah. Oke, Pak Guntur Afrizal dari KAI. Pak Guntur, apakah ada Pak Guntur? Mohon di open mic atau klik di kolom chat saja. Pak Guntur. Pak Guntur dari KAI. Pak Guntur ini masih available, Oh, saya lihat. hadir. Hadir. Ada, dicek. Selamat Pak Guntur Oke, mendapatkan selamat Pak Guntur. goodie bag ya Pak ya. Nanti akan kami emailkan kembali untuk alamat pengirimannya ya Pak ya. Selamat untuk Pak Guntur. Oke, yang tunggu aku boleh screenshot sebentar ya. Boleh, Mbak. Takut lupa. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Ya, hadiah keempat? pemenang selanjutnya hadiahnya itu tas laptop. tas laptop. Dari Comstore Westcon Indonesia. Siapakah? Oke, Pak Haris Akbar. Pak Haris, apakah ada Pak Haris? Oke Pak, saya lihat masih ada Pak Harisnya. Tinggal di open mic Pak, kalau nggak tahu di kolom chat aja bilang hadir Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir, luar Oh, biasa Pak Haris. hadir. Selamat Pak Haris. Luar biasa, selamat Pak Haris, dapat goodie bags dari kami. Terima kasih, Pak. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar, Babel, sebentar ya. Siap. Oke, lanjut Selanjutnya Mbak. kita hadiah nomor 3, door prize-nya apa Tit? Hadiah nomor 3. GrabFood voucher 300.000. Siapa yang nggak 300.000. mau buat makan Lumayan. siang, makan malam? Makan siang, buat jajan. Oke, siapa kamu menangnya? Robi Saputra. Oke, dari MI. Pak Johannes. Pak Johannes, oke Pak. Masih ada Pak, saya lihat. Monggo Pak, diketik hadir atau open mic-nya boleh silakan. Pak Johannes. Pak Johannes, Pak Johannes, ayo Pak. Ini panggilan saya lihat pertama. masih ada Bapak di sini, tapi Bapak belum Oh, ngerespon. oke. Pak Johannes kedua. Pak Johannes masih ada sih sebenarnya itu di kolom partisipan, tapi belum ngejawab Iya. lagi. Pak Johannes kedua. Pak Johannes ketiga. Ini gimana nih teman-teman? Pak Johannes nggak ngerespon nih. Mau dianulir atau kita kasihkan? Anulir aja. Aku hitung mundur ya. Silakan 3, Tita. 2, 1. Oke, mohon Mohon maaf maaf Pak ya Pak ya. Janas. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Mbak Bel. Masih peringkat ketiga, hadiah door prize-nya sebesar e-voucher 300.000. Pemenangnya adalah Ibu Ranti. Ibu Ranti Mutiasari dari GAP. Apakah masih ada? Saya cek sih tidak ada. Coba dihitung mundur aja Tita, soalnya saya cek nggak ada. 3, 2, 1. Oke, mohon maaf Bu Ranti, belum rezekinya. Kita putar lagi. Stop Mbak Bel. Stop. And terus stop. Dus. Pak Aris. Pak Aris Muzaki dari Sorinikawa Berlin Korporindo, tapi saya cek mohon maaf Pak Aris tidak ada di sini. Tidak ada, oke. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, 3, lanjut. 2, 1. Enggak niat. Oke, waduh Oke, nih. lanjut. Yang lainnya ada 67 partisipan deg-degan di sini. Saya kah? Ini masih makin ke atas makin gede ini vouchernya. Makin gede. Oke, Pak Jimmy Kartana Baban dari GMP. Oh, sepertinya saya tidak melihat ada nama Pak Jimmy di sini. Pak Jimmy tidak ada di sini.
Ayo Tita, hitung mundur saja agar persingkat 3, waktu. 2, 1. Oke, Mbak Bel, Mbak Bella, kita remove dulu. Next. Oke, semakin menipis, semakin besar kemungkinan saya. Nama saya dong yang muncul. Mbak Bel dimasukin nama kita nggak sih Mbak? Nggak boleh Ih, ya? masukin dong. Oke, Pak Imam. Pak Imam Trisna Bapak Imam Rizalda. Trisna Rizaldi. Rizaldi, jangan ganti nama orang. Saya tidak menemukan nama Pak Imam Trisna Rizaldi dari ILP. Kita hitung mundur aja. 3, 2, 2, 1. 1. Oke, lanjut Mbak Bel. Gaskan, diputar. Putar, 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 putar. Stop. Cus, siapakah pemenang selanjutnya? Pak Randi. Beratma Nasution dari Mega Manunggal Property. Tidak ada juga Pak Randi di sini. Mungkin sudah sign out. Kita hitung mundur. 3, 2, 3, 2, 1. 1. Aduh, Next. sayang banget ya. Vouchernya masih Aduh. banyak ini loh. Iya, kalau nggak mau nama saya aja ini. Iya, Mbak Bel nggak boleh masukin nama kita ya Mbak Bel. Nah, iya, langsung saya bilang hadir. Stop. Pak Andika. Andika Prayogo. Andika, tidak ada juga Pak Andika. Waduh. Waduh, beliau-beliau pada sibuk sepertinya. Sign out di tengah Iya, perjalanan. pada saat tiga jalan. Oke, Oke, hitung mundur aja. lanjut yuk. 3, Lanjut. 2, 1. Lanjut Mbak. Gas. Lanjut. Lanjut. Cus. Stop. Oke. Pak Bagas Rudi. Oke, Pak Bagas Rudi dari Wisma Karya kan? Hadir Oh, Mas. Langsung luar Akhirnya biasa. hadir. Akhirnya kita Terima menemukan. kasih, selamat ya Pak ya. Terima kasih. Telah Selamat Pak menemukan Bagas. Pak Bagas. Oke, Oke. Bapak Bagas. Udah di screenshot Mbak Tita? Sudah. Sudah. Sekarang Voucher yang selanjutnya adalah e-voucher GrabFood sebesar 400.000. Makin lama makin 400.000 tinggi. makin naik. Mari kita putar, gaskan. Putar dan stop. Siapakah pemenangnya? Pak Radika. Halo Pak Radika. Bukan ya? Pak Jaya. Radika. Pak Novan? Pak Novan Dwi Hartono. Sepertinya saya tidak menemukannya. Tidak menemukannya ya? Baiklah. Iya. Aku Kita hitung mundur saja. Wah, makin 3, deg-degan nih. 2, 1. Bye-bye. Bye-bye. Mohon maaf. Mohon maaf, door prize kedua kita masih belum menemukan jodohnya. Stop. Cus. Siapakah pemenangnya? Iya, Pak Akbar. Pak Akbar Oke, Pak Akbar. dari Akbar, silakan Pak open Akbar. mic ataupun say hi di kolom chat, Pak. Sayang loh, Pak, ini. Door prize kedua Pak Akbar berkesempatan menangkan. Yana, Pak Akbar? Pak Akbar. Aku hitung mundur boleh ya? Pak Akbar ada padahal. Ada loh, ada. Ada loh. Aduh, Pak Akbar. Gimana, teman-teman? Kita hitung mundur aja deh ya. Oke, silakan. 3, 2, 1. Mohon maaf, Adio. Pak Akbar. Mohon maaf, Pak Akbar. Anda belum beruntung hari ini. Sayang banget. Waduh. Voucher 400.000. Lumayan. Boleh dihibah ke saya kok, Pak, kalau Bapak mau. Iya, Pak. bisa traktir 1 tim Pizza Hut. Buset. Ya, limo. PHD. Yang limo. Oke, Pak Joni. Pak Joni saya tidak dari menemukannya. BCA. Pak Joni saya tidak menemukan Pak Joni. Mungkin kita hitung mundur saja, Tita. 3, 2, 1. Putar lagi. Putar lagi, Mbak. Siap. Susah sekali jodohnya ini.
Masih banyak, tenang saja. Yang lain berdoa saja, namanya dipanggil, stop. Dus. Bapak Dwi. Dwi Rahman Pak Dwi Kurniawan Rahman. Silakan Pak Dwi. Halo dari Pak PT Dwi. Kris. Oke, Oh, Pak Dwi hadir. hadir. Oke, Luar Siap, hadir. biasa. voucher. Asik, Akhirnya tunggu akhirnya sudah sebentar menemukan nih. Akhirnya. jodohnya. Ah, Jangan lupa Bapak Ibu-Ibu masuk untuk nih. mengisi feedback formnya juga untuk kita bisa mengetahui penilaian untuk sesi kita webinar hari ini, dan juga pada pemenang jangan lupa untuk mengisinya juga. Oke, Oke, kita lanjut door pemenang prize yang pertama. terakhir dan yang Apa paling tuh? besar. Apa tuh Mbak Free Tita? voucher GrabFood 600.000. Waduh, 600.000, makin lama makin Mbak Bel nggak naik. boleh nih masukin nih nama kita nih Mbak, lumayan. Masukin. waduh. Bagi 3 aja deh, boleh deh, boleh ya? Lumayan loh Mbak, Boleh. masukin sekarang kali ya. Masukin. Putar lagi. Kita putar. Ya, semuanya berdoa. Lipat tangannya. Semoga nama saya yang muncul. Tita Ayo. ya. Buset dah. Ucapan terima kasih. Kita Tuh, kurang. kata Pak Yosman beli boba, bener Pakai Pak. radang kali ya Pak ya. Pak Muhammad Salafuddin Salafuddin, PT dari SBF. SBF. Sepertinya saya tidak melihat. Ya, Pak Muhammad Salafuddin, apakah ada? ada nggak Bang? Ada nggak? Aduh, Nggak nggak ada. ada nih. Ya Ada udah kita nggak nih? hitung Kita mundur mundur deh. aja. 3, 2, 3, 1. 1. Mbak Bel. Remove. Aduh, sedih banget. Lanjut, gas Putar lagi. lagi. Makin kenceng doanya. Puter-puter. Semakin kencangkan doanya. Lipat tangan, ikat pinggang. Loh, ini maksudnya apa ini? Oke, pemenangnya siapakah? Cis. Pak Prayoga. Bapak Prayoga Wicaksono Aryansyah Masih tidak menemukan dari saya. PT Asuransi Bri Life. Langsung, hitung mundur aja kita. 3, 2, 1. Gaskan, speed. Gaskan. Nih, memang mencari jodoh itu susah ya. Iya. Tidak hanya hadiah, hidup pun Iya. jadi susah. Jodoh. Oke, pemenangnya adalah Pak Solehudin. Solehudin, Arta Jasa Oh, Pembayaran Elektronik. kok saya tidak menemukan Pak Nggak Solehudin? ada ya namanya ya. Waduh, berarti masih hitung mundur lagi kita. Hitung mundur Waduh. ya. 3, 2, 1. 1. Hapus. Putar Ih, lagi. bisa banget ya mau dikasih hadiah ya kalau nama aku nggak keluar ya. Semakin besar kemungkinan nama saya muncul. Hahaha. Oke. Oke. Pak Imam. Wah, dari KAI, Bapak Imam Syafi'i. Syafi'i Ada kok tidak, tidak Pak? ada, saya tidak menemukan. Oh, Pak Syafi'i. Wih, Hadir. 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 Rezeki. Bisa ditraktir satu timnya ini Mbak sama Pak Imam Iya. nih mendapatkan e-voucher GrabFood sebesar Rp600.000. Betul, Oke, habis. selamat untuk semua Mantap, pemenang Pak. hadiah door prize. Oke, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan base Q&A dan door prize, saya ucapkan terima kasih dan selamat. Untuk hadiahnya kami akan mengirimkan atau kami akan kirimkan kurang lebih 14 hari kerja. Oke, Mbak Bel, terima Ya, kasih Mbak sudah Tita. bantu aku. Terima Aku boleh kasih pinjam sekali. screen-nya? Aku boleh pinjam screen-nya ya. Oke. Sebentar. Aku ada mau share promo nih. Biasanya customer-customernya MII suka banget sama yang namanya promo-promo. Saya pun juga suka. Apa itu promonya? Oke, kelihatan screen aku? Belum masih. Ya, keluar. Belum. Oke, sudah ya. Oke, MII bersama Comstore dan Cisco akan mengadakan promo Pay 2 Years Get 3 Years untuk semua, untuk produk Cisco Security Product. Di dalamnya ini ada Cisco Duo, Secure Endpoint, Secure Email, Umbrella, dan IC. Oke. Lalu ini ada term and condition-nya. Yang pertama adalah new customer atau customer yang sudah membeli yang sudah membeli produk Cisco Security selama 3 tahun. Lalu yang kedua adalah promo ini valid sampai 15 Juli 2022. Dan satu lagi, kami
free POC atau free assessment untuk Cisco Security. Nah, dalam feedback form ini kita menyantumkan apakah perusahaan Bapak membutuhkan free POC-nya ini. Oke. Untuk detail, untuk informasi lebih lengkap lagi, silakan hubungi Tita Irwanti. Itu salah nama emailnya, mohon maaf, nanti akan kami perbaiki. tita.irwanti@mii.co.id. Lalu yang kedua ada robi.saputra@mii.co.id. Yes, Jangan terima lupa kasih. Bapak Ibu isi feedback form, dan terutama untuk Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan best Q&A dan door prize. Nanti untuk pengiriman barangnya nanti akan kami emailkan kembali untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Oke, Bro Robi, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Udah cukup dari saya. Oke, baik. Karena sudah zuhur, sudah jam 12 siang saatnya kita makan siang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu customer MII, terima kasih untuk Cisco, lalu terima kasih untuk Comstore Westcon Indonesia yang sudah menyempatkan menghadiri customer webinar kita pada siang ini. Oke, selamat siang semuanya, salam sehat selalu, sampai jumpa. Selamat siang Wassalamualaikum. semua, Selamat sampai siang. jumpa.